Sistem penjinak para dewa, bab 121 Kepala Desa Baru. Hari-hari berikutnya berlalu begitu cepat bagi Lin Fan. Dia disibukkan setiap hari, mempelajari berbagai hal yang harus dilakukan oleh seorang kepala desa. Untungnya, dia telah mengemas semua dokumen di rumah kepala desa sebelumnya sebelum membakar rumah itu hingga rata dengan tanah. Dengan dokumen-dokumen ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk mengambil alih posisi barunya. Tentu saja, dia tidak berencana untuk menduduki posisi ini dalam waktu lama. Baginya, yang perlu dia lakukan hanyalah menjadi kepala desa simbolis. Adapun pekerjaan sebenarnya, dia selalu bisa menyuruh orang lain untuk melakukannya. Yuelan mungkin adalah pilihan terbaik untuk ini, tetapi dia saat ini masih berada di kota matahari terbenam. Jadi untuk saat ini, Lin Fan harus belajar bagaimana mengurus ini sendiri dan melakukan semuanya sendiri sambil menunggu balasan dari Yuelan setelah dia mengirim pesan kepadanya melalui Gail Sparrow. Namun, yang mengejutkannya, mengangkatnya sebagai kepala desa yang baru tidak sesulit yang dia bayangkan. Di antara barang-barang yang diambilnya dari rumah kepala desa sebelumnya, terdapat sebuah token giok. Token giok ini sebenarnya adalah token pengirim pesan yang memungkinkannya untuk menghubungi pemerintah pusat. Lala sudah familiar dengan cara menggunakannya karena dia pernah menggunakan token giok semacam ini bersama persekutuan tentara bayaran sebelumnya. Ketika token itu terhubung, sebuah suara terkejut bertanya, "Apa ini?" Lin Fan terkejut dengan kejujuran suara itu, tetapi dia tetap berkata, "Apakah ini kantor pemerintah pusat?" Suara itu dengan kasar berkata, "Di mana lagi letaknya? Apa yang kau inginkan? Apakah ada masalah dengan pajakmu tahun ini?" Lin Fan mengerutkan alisnya, tetapi dia tetap berkata, "Kepala desa sebelumnya telah meninggal dan kami ingin mendaftarkan kepala desa yang baru." Suara itu dengan santai berkata, "Oh, kalau begitu, sebutkan nama kepala desa yang baru." Lin Fan menjawab, "Lin Fan." Lalu suara itu berkata, "Baiklah. Ada lagi." Lin Fan mengerutkan alisnya lebih dalam lagi ketika mendengar itu, tetapi dia tetap menjawab, "Tidak, hanya itu saja." Suara itu bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun dan langsung menutup telepon. Lin Fan hanya berdiri di sana sambil mengerutkan alisnya setelah kejadian itu. Jelas sekali bahwa pemerintah pusat tidak peduli dengan desa terpencil ini. Bahkan, satu-satunya hal yang tampaknya mereka pedulikan adalah apakah pajak yang akan mereka terima dari desa tersebut akan terpengaruh atau tidak. Namun, itulah yang ingin dilihat Lin Fan karena akan merepotkan jika ia juga harus berurusan dengan prosedur birokrasi untuk mengambil alih posisi kepala desa. Jika mereka bersedia mengakui dirinya semudah itu, maka itu akan lebih baik baginya. Karena Yuelan membutuhkan beberapa hari untuk mengirim seseorang setelah menerima surat itu berarti Lin Fan harus mengurus urusan desa selama hari-hari tersebut. Ia mendapati bahwa situasi di desa itu cukup buruk. Mereka bahkan tidak bisa dianggap berkelanjutan tanpa adanya jalur perdagangan yang dibangun. Desa itu mampu menghasilkan cukup makanan untuk mencukupi kebutuhan sendiri, tetapi itu hanya tanaman pokok. Mereka masih perlu menjual makanan dan menukarnya dengan kebutuhan sehari-hari seperti garam, minyak, dan lain sebagainya. Desa ini tidak memiliki sumber kebutuhan sehari-hari tersebut dan bahkan tidak ada kota yang cukup dekat bagi mereka untuk membelinya. Jika para pedagang tidak datang ke kota ini, pasti akan kehabisan persediaan. Untungnya, sebelum Lin Fan datang, ada kafilah pedagang yang lewat, sehingga desa tersebut saat ini memiliki persediaan kebutuhan sehari-hari yang cukup. Namun Lin Fan harus mengurus semua ini di masa depan atau mencari cara untuk menyelesaikannya. Kemudian ada banyak masalah lain yang menyibukkan Lin Fan selama beberapa hari terakhir. Lin Fan akhirnya bisa mendapatkan waktu luang setelah menyelesaikan semua pekerjaannya di pagi hari. Jadi di sore hari, Lin Fan akhirnya bisa berjalan-jalan di sekitar desa. Namun, desa itu sendiri benar-benar kosong. Desa ini merupakan desa yang sangat terpencil, sehingga sebagian besar penduduknya adalah petani. Saat itu sedang pertengahan musim panas, jadi wajar jika mereka harus bekerja di ladang pada siang hari. Belum lagi, mereka saat itu kekurangan tenaga kerja karena para bandit yang telah dieksekusi pada waktu itu. Ketika kepala desa sebelumnya menjabat, dia mengirim beberapa bandit untuk membantu bertani, sehingga mereka selalu memiliki cukup tenaga untuk melakukan semua pekerjaan pertanian. Lagi pula, pertanian merupakan sumber pendapatan penting bagi kelompok bandit, jadi tidak ada ruginya bagi mereka untuk membantu. Namun,
Setelah semua bandit pergi, mereka harus mengandalkan diri sendiri untuk melakukan semua pekerjaan pertanian. Ini agak terlalu berat karena mereka telah memperluas ladang untuk memenuhi kebutuhan para bandit. Sekarang tanaman sudah setengah tumbuh, akan terlalu sia-sia jika sebagiannya dibiarkan mati. Jadi, bahkan anak-anak dan istri pun dipanggil untuk membantu bertani. Lin Fan berjalan melewati desa yang sunyi ini dan sampai di air mancur di tengahnya. Sambil berdiri di sana, dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain sebelum mengulurkan tangannya ke ruang penyimpanan hewan peliharaan untuk mengambil sebuah bola biru. Dia membungkuk di atas air mancur lalu melemparkan bola biru itu ke dalamnya sebelum berkata, "Buat penjara bawah tanahmu di sini." Rokuko terkejut karena tiba-tiba dijatuhkan ke dalam air mancur, tetapi dia cepat sadar kembali. Namun, dia tidak langsung mengikuti perintah Lin Fan, melainkan mulai memeriksa area di sekitarnya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tempat ini tidak cocok untuk membuat ruang bawah tanah. Aliran energi spiritual di sini sangat lemah, jika aku membuat ruang bawah tanahku di sini, itu akan sangat lemah." Jelas sekali bahwa dia tidak puas dengan lokasi yang dipilih Lin Fan, tetapi Lin Fan tidak memberinya kesempatan untuk membantah dan berkata, "Lakukan saja." Jadi, meskipun Rokuko tidak mau, dia tetap harus membuat ruang bawah tanah di sini. Alasan utama Lin Fan memilih menjadi kepala desa di tempat ini adalah karena dia ingin membuat ruang bawah tanah di sini. Dia ingin menggunakan ruang bawah tanah itu untuk menciptakan kota wisata, dengan begitu dia tidak hanya bisa menghasilkan uang, tetapi juga DP. Ada 3 cara untuk menghasilkan DP dengan menggunakan Dungeon. Salah satu caranya adalah mendapatkan DP secara alami dari energi spiritual yang diserap dari lingkungan sekitar dalam bentuk DP harian. Itulah juga alasan mengapa Rokuko mengeluh tentang kurangnya energi spiritual di sini. Yang kedua adalah mengalahkan musuh dan menyerap energi mereka setelah mereka mati untuk menciptakan DP. Metode ketiga dan terpenting dalam rencana Lin Fan adalah pembangkitan DP secara pasif dari makhluk hidup apapun yang berada di dalam penjara bawah tanah. Inilah yang menjadi tujuan Lin Fan ketika ia berpikir untuk membangun kota wisata penjara bawah tanah. Ruang bawah tanah itu dapat menyerap energi alami yang dilepaskan oleh makhluk hidup manapun dan mengubahnya menjadi DP. Bahkan manusia biasa pun mampu menghasilkan 1 DP per hari. Adapun manusia yang lebih kuat atau binatang buas yang lebih kuat, selama dia mampu menciptakan ruang bawah tanah yang dapat menarik perhatian tentara bayaran yang kuat, maka dia akan dapat secara pasif memperoleh DP dari kehadiran mereka di kota yang juga merupakan bagian dari ruang bawah tanah tersebut. Jika berbicara tentang lokasi untuk kota bawah tanah ini, desa terpencil ini adalah yang terbaik. Lokasinya cukup terpencil sehingga orang tidak akan terlalu memperhatikannya, tetapi juga merupakan tempat yang baik untuk melakukan ekspansi jika suatu saat dibutuhkan karena ada banyak ruang di sini. Adapun menarik perhatian para pemain DP, Dungeon Master, tentara bayaran, itu mudah. Lin Fan telah melihat banyak barang khusus murah yang dijual di toko Dungeon Master System. Selama mereka menempatkan barang-barang ini di dalam Dungeon, itu pasti akan menarik orang. Satu-satunya hal yang benar-benar dikhawatirkan Lin Fan adalah bagaimana membuat orang-orang di dunia kultivasi ini menerima konsep ruang bawah tanah. Lagi pula, di dunia kultivasi seperti ini hanya ada reruntuhan. Namun, dia akan mengatasi masalah itu ketika saatnya tiba. Tidak butuh waktu lama bagi Rokuko untuk menciptakan ruang bawah tanah karena tidak ada yang perlu dia ciptakan. Rencana Lin Fan adalah agar dia mengklaim seluruh desa ini sebagai ruang bawah tanahnya, dan itu mudah baginya karena Lin Fan telah meletakkan semua fondasinya. Setelah selesai, dia bertanya kepada Lin Fan, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lin Fan berkata, "Kita akan membuat lubang." Rokuko bingung dengan maksud Lin Fan, tetapi mengikuti instruksinya, dia menggali ruang terbuka yang luas di bawah air mancur. Kemudian dia juga menambahkan tangga yang menuju ke ruang tersebut. Setelah semua itu selesai, Lin Fan menyuruhnya menaiki tangga sebelum membiarkannya mengembangkan ruang bawah tanah itu sendiri. Dia sudah berpengalaman dalam hal ini, jadi Lin Fan akan menyerahkan kepadanya untuk mendesain garis besar ruang bawah tanah terlebih dahulu sebelum memberikan saran apapun. Setelah selesai, dia akan memperkenalkan penduduk desa ke ruang bawah tanah dan memulai rencananya. Ketika dia selesai membuat ruang bawah tanah dan menyerahkan desainnya kepada Rokuko, hari sudah mulai gelap. Jadi Lin Fan kembali ke tempat tinggalnya di desa.
Dia tinggal di rumah Duan Muyi. Penduduk desa tentu saja menawarkannya tempat tinggal yang jauh lebih besar dan pribadi, tetapi Lin Fan tidak ingin tinggal di sana karena sebagian besar tempat tinggal tersebut dulunya milik para bandit. Dia tidak tahu apa yang akan dia temukan di rumah-rumah itu, tetapi dia tidak terlalu ingin menjelajahinya. Jadi pada akhirnya, dia memilih untuk tetap bersama Duan Muyi. Tidak ada yang salah dengan memilih untuk tetap bersama gadis yang cantik. Namun sebelum mereka bisa tinggal, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membersihkan rumah Duan Muyi. Ibunya sudah lama sakit, sehingga rumah itu menjadi sangat kotor karena tidak ada yang sempat membersihkannya. Duan Muyi sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi di antara merawat ibunya dan bekerja untuk memberi makan mereka berdua, dia tidak bisa membersihkan rumah seperti yang diinginkannya. Jadi Lin Fan dan kedua gadis itu datang dan membersihkan seluruh rumah hanya dalam 1 hari. Sekarang, tempat itu tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Selain itu, setelah memandikan Duan Muyi dengan benar, dia juga tampak seperti orang yang berbeda. Rambutnya yang berantakan dan pakaiannya yang kotor telah hilang, dan sekarang kulitnya bersinar lebih terang, seperti giok putih yang indah. Adapun ibu Duan Muyi, kondisinya perlahan membaik selama beberapa hari terakhir. Dia tidak lagi pingsan sepanjang waktu seperti sebelumnya. Sekarang dia bisa bangun dari waktu ke waktu dan berbicara dengan Lin Fan dan yang lainnya. Tentu saja, saat pertama kali ia bangun, Lin Fan dan kedua gadis itu meninggalkannya sendirian bersama Duan Muyi untuk memberi pasangan ibu dan anak ini waktu pribadi bersama. Namun sebagian besar waktu, dia masih terlalu lemah untuk bangun dari tempat tidur. Sekalipun Lin Fan telah menetralkan racun yang menyerangnya, racun itu telah berada di dalam tubuhnya untuk waktu yang lama, sehingga mustahil baginya untuk pulih seketika. Dia membutuhkan waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya sebelum dapat kembali normal. Namun hanya dengan sedikit pemulihan, penampilannya berubah total dari sebelumnya. Kulitnya tidak lagi pucat, melainkan berwarna putih salju yang sehat. Lingkaran hitam di bawah matanya telah hilang dan wajahnya yang terpahat indah terlihat sepenuhnya. Lalu ada matanya, tatapan putus asa telah lenyap dan digantikan oleh mata jernih yang penuh harapan. Dengan fitur-fiturnya yang sempurna, tidak heran dari mana kelucuan Duan Muyi berasal. Sejujurnya, Lin Fan harus mengakui bahwa hanya dengan ini saja, ibu Duan Muyi sudah menjadi wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Tak satu pun gadis yang pernah ditemuinya sebelumnya bisa dibandingkan dengannya. Ketika Lin Fan tiba di rumah, dia mendapati bahwa para gadis dan Xiao Yi telah kembali dari membantu di ladang dan baru saja keluar dari kamar mandi. Melihat ekspresi mereka setelah keluar dari kamar mandi, ada secerca api kecil yang menyala di dalam diri Lin Fan. Namun tentu saja, dengan kehadiran Xiao Yi, dia segera memadamkan api itu dan menyapa mereka dengan senyuman. Namun, yang mengejutkannya, justru Xiao Yi yang menyapanya terlebih dahulu. Dia berlari maju dan memeluknya erat-erat sambil berkata, "Tuan Muda Lin, Anda sudah kembali." "Xiao Yi merindukan Anda." Lin Fan terkejut melihat betapa beraninya Xiao Yi, tetapi tentu saja, dia hanya memperlakukannya seperti anak kecil dan mengelus kepalanya sambil memeluknya. Dia bertanya, "Xiao Yi, apakah harimu menyenangkan hari ini?" Xiao Yi menyandarkan kepalanya ke dada pria itu sambil berkata, "Ya, hari ini menyenangkan sekali bisa membantu semua orang." Lala dan Xiao Yue hanya tersenyum sambil memperhatikan mereka berdua seperti itu. Sama seperti Lin Fan, mereka tidak bisa menahan kelucuan Xiao Yi. Kemudian, yang mengejutkan mereka semua, mereka menyadari bahwa ada aroma harum di udara. Saat mereka sedang berusaha mencari tahu dari mana aroma harum itu berasal, Duan Mu Mingyue, ibu Xiao Yi, keluar dari dapur dengan sebuah panci di tangannya. Xiao Yi segera melompat dari pelukan Lin Fan dan berlari menghampiri ibunya untuk membantunya sambil berkata dengan suara khawatir, "Bu, kenapa ibu sudah bangun dari tempat tidur?" "Ibu belum pulih, ibu seharusnya tidak banyak bergerak." Duan Mu Mingyue berkata sambil tertawa seperti kicauan burung oriole, "Xiao Yi, kau harus tahu itu tidak akan cukup untuk menjatuhkan ibumu." Dia berjalan ke meja untuk meletakkan panci yang dipegangnya sebelum mengangkat Xiao Yi dan mencium pipinya. Xiao Yi berusaha melawan, tetapi dia tidak bisa menang melawan ibunya, jadi dia membiarkan ibunya melakukan apa yang diinginkannya. Setelah menggoda Xiao Yi, Duan Mu Mingyue menghampiri Lin Fan dan menggenggam tangannya sebelum berkata, "Kemarilah, kemarilah, penyelamatku, kemarilah dan cicipi masakanku." Saat merasakan tangannya digenggam, Lin Fan merasa seperti ada kilat yang menyambar dirinya.
Perasaan sempurna yang datang dari tangan itu, tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Namun, ia juga dengan cepat menggelengkan kepala dan menghentikan dirinya sendiri. Lagi pula, ini adalah wanita yang sudah menikah dan sudah memiliki seorang putri. Secantik apapun dia, bukan berarti dia akan mencoba macam-macam. Setelah batuk sebentar, dia mengikuti Duan Mu Mingyue ke meja. Sambil memandang dan mencium aroma hidangan, dia tak kuasa berkata, siapapun yang menikahimu benar-benar pria yang beruntung. Duan Mu Mingyue menunjukkan ekspresi sedih ketika mendengar ini dan Lin Fan segera menyadari kesalahannya. Dia terbatuk lagi sebelum melambaikan tangannya ke arah gadis-gadis lain dan berkata, ayo, mari kita semua menikmati hidangan lezat ini bersama-sama. Gadis-gadis itu dengan cepat datang dan mengambil makanan sendiri, meredakan ketegangan di udara. Harus diakui, masakan Duan Mu Mingyue memang sangat lezat. Lin Fan belum pernah mencicipi masakan seperti itu seumur hidupnya, dan hal yang sama jelas dirasakan oleh Lala dan Xiao Yue. Pada akhir makan, semua makanan telah habis dimakan dan bahkan piring-piring pun dijilat hingga bersih. Setelah santapan lezat itu, satu-satunya hal yang tersisa bagi mereka adalah pergi tidur. Lin Fan dan kedua gadis itu tidak ingin merepotkan ibu dan anak Duan Mu, jadi mereka tidur di satu kamar saja. Namun, karena mereka berada di rumah orang lain, mereka tidak akan segera melakukan urusan mereka, jadi mereka langsung tertidur dengan cepat. Di tengah malam, pintu kamar Lin Fan perlahan terbuka dan sesosok kecil masuk ke dalam ruangan. Sosok kecil itu berjalan mendekat ke tempat tidur yang sedang ditiduri Lin Fan dan kedua gadis itu, lalu setelah melirik kedua gadis itu, sosok kecil itu mengalihkan pandangannya ke Lin Fan. Sosok kecil itu semakin mendekat ke Lin Fan hingga wajah mereka hampir bersentuhan, dan disitulah sosok kecil itu berhenti untuk beberapa saat, mengagumi wajah Lin Fan. Duan Mu Yi berbisik pada dirinya sendiri, Tuan Muda Lin, ini kau, pasti kau. Kau adalah cahaya penuntun dalam hidupku, satu-satunya mercusuar yang bersinar. Kau adalah segalanya bagiku. Setelah membisikkan hal itu pada dirinya sendiri beberapa kali, dia mulai memikirkan hal lain, Lin Yi, betapa indahnya kedengarannya. Ia begitu larut dalam pikirannya sehingga bahkan tidak menyadari bahwa sosok lain telah datang dari belakangnya. Hingga tiba-tiba sosok itu meraih pinggangnya sambil juga menutup mulutnya dengan tangan. Duan Mu Yi langsung panik dan meronta karena mengira dirinya sedang diserang, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak mampu melakukan apapun melawan orang yang menangkapnya. Namun, perjuangannya segera berakhir ketika dia mendengar suara berdering di telinganya, Xiao Yi, ini aku. Saat dia menoleh, dia mendapati ibunya berdiri di sampingnya. Setelah terkejut selama beberapa detik, wajahnya tiba-tiba memerah dan dia mencoba menjelaskan apa yang dilakukannya di sini, tetapi ibunya memotong pembicaraannya dengan berkata, tidak apa-apa, bukankah kamu di sini karena alasan yang sama denganku? Duan Mu Yi terkejut, tetapi kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Benar sekali, ini kamar Tuan Muda Lin. Jadi mengapa ibunya juga ada di sini? Selain itu, apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia berada di sini karena alasan yang sama? Duan Mu Mingyue melihat ekspresi bingung di wajah Duan Mu Yi dan menepuk kepalanya sebelum berkata, kau di sini untuk mengintip Tuan Muda Lin secara diam-diam, bukan? Wajah Duan Mu Yi memerah ketika dipermalukan seperti ini, tetapi dia tetap bertanya, Bu, mengapa ibu juga bersembunyi seperti ini? Duan Mu Mingyue tersenyum tipis dan berkata, Xiao Yi, bagaimana kalau kamu punya ayah baru? Duan Mu Yi awalnya tidak begitu mengerti maksud ibunya, tetapi kemudian dia menunjukkan ekspresi terkejut karena akhirnya mengerti. Dia menatap Lin Fan, lalu kembali menatap ibunya sebelum hendak mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, ibunya kembali menutup mulutnya. Duan Mu Mingyue memberi isyarat agar diam sebelum menarik Duan Mu Yi keluar dari ruangan. Kemudian dia berkata, meskipun aku memberi mereka obat untuk membantu mereka tidur, itu tidak akan baik jika kalian membuat terlalu banyak kebisingan. Itulah alasan mengapa Duan Mu Yi bisa menyelinap masuk ke kamar Lin Fan sejak awal. Seandainya bukan karena obat yang Duan Mu Mingyue masukkan ke dalam makanan mereka, mustahil baginya untuk menyelinap masuk ke ruangan para kultivator itu. Sebagai kultivator, mereka memiliki indera yang jauh lebih halus daripada orang biasa. Jika seseorang tanpa kultivasi seperti Duan Mu Yi menyelinap ke kamar mereka, tidak perlu banyak suara untuk membuat mereka menyadarinya dan terbangun.
Namun Duanmu Mingyue telah memberi mereka obat penenang yang akan membuat mereka tetap tertidur meskipun ada suara-suara kecil. Namun, Duanmu Mingyue tidak mungkin memberi mereka obat yang terlalu kuat, karena mereka akan langsung menyadarinya dan mencurigainya. Jadi, jika terlalu banyak suara, mereka tetap akan terbangun. Dia melakukan semua ini hanya agar bisa menyelinap ke kamar Lin Fan dan mengamatinya dengan saksama tanpa gangguan, tetapi dia tidak pernah menyangka putrinya akan merusak rencananya. Namun, hal ini justru membuatnya menemukan sesuatu yang cukup menarik, jadi dia tidak terlalu kecewa karena rencananya gagal. Duanmu Mingyue membawa Duanmu Yi ke kamarnya sebelum melepaskannya dan membuka mulutnya. Duanmu Yi sama sekali tidak ragu untuk mulai mengajukan pertanyaan karena pikirannya sudah dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Pertama, ada obat yang disebutkan ibunya. Ada apa dengan itu? Lalu ada fakta bahwa dia bertanya apakah dia menginginkan ayah baru. Apa maksudnya? Serta banyak pertanyaan berbeda lainnya yang memenuhi pikiran Duanmu Yi. Duanmu Mingyue hanya menunggu Duanmu Yi menyelesaikan rentetan pertanyaannya sebelum berkata, apakah kau sudah tenang sekarang? Duanmu Yi terkejut melihat betapa tenangnya ibunya, tetapi dia tetap menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Duanmu Mingyue tersenyum dan berkata, menurutmu apalagi maksudku ketika aku bertanya apakah kamu menginginkan ayah baru? Duanmu Yi segera maju dan berkata, Bu, ibu tidak bisa melakukan itu. Dia anakku, ibu tidak bisa mencurinya dariku. Duanmu Mingyue hanya menepuk kepala Duanmu Yi untuk menenangkannya sebelum berkata, mengapa kita tidak bisa berbagi saja? Duanmu Yi sekali lagi terkejut sebelum menundukkan kepala dan berkata, aku tidak bisa menyaingi ibu dalam hal kecantikan. Apalagi, apakah dia masih menginginkanku jika dia memiliki dirimu? Aku putrimu, jadi jika dia sudah memiliki dirimu, aku juga akan menjadi putrinya. Tapi aku tidak hanya ingin menjadi putrinya, aku ingin menjadi lebih dari itu. Duanmu Mingyue menepuk kepala Duanmu Yi lagi untuk menghiburnya sambil berkata, untuk pria sehebat dia, apakah menurutmu dia akan puas hanya dengan satu wanita? Kau bisa lihat dari gadis-gadis yang datang bersamanya. Kemudian dia berkata dengan nada agak aneh, kita seharusnya memikirkan bagaimana cara melayani pria sehebat dia. Duanmu Yi menatap Duanmu Mingyue dengan tatapan aneh, tetapi Duanmu Mingyue melanjutkan, mengenai apakah dia akan menginginkanmu atau tidak, kau adalah putriku, jadi kau harus percaya diri. Ditambah lagi ibu akan membantumu, jadi kau hanya perlu mendengarkan ibu. Duanmu Yi masih tampak ragu-ragu, tetapi seiring Duanmu Mingyue terus berbicara, ia perlahan-lahan mulai diyakinkan olehnya. Duanmu Mingyue menepuk kepalanya lagi sebelum berkata, Xiao Yi, dengarkan aku saja dan ibu akan mengurus semuanya, oke? Duanmu Yi mengangguk ragu-ragu sebelum berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Duanmu Mingyue membalikkan badannya dan mengambil sisir sebelum mulai membantunya menata rambutnya. Sambil melakukan itu, dia berkata, Xiao Yi, ceritakan saja semua hal yang kamu sukai tentang dia. Jangan ragu, ceritakan saja pada ibu semua yang kamu rasakan. Mata Duanmu Yi berbinar ketika mendengar ini, dan seolah-olah pintu bendungan di hatinya terbuka, semua emosinya mulai meluap. Bagi orang normal, cinta yang begitu mendalam seperti ini mungkin akan terasa menyesakkan, tetapi Duanmu Mingyue hanya mendengarkan curahan emosi putrinya yang berat itu dengan senyum di wajahnya. Itu karena di dalam hatinya, emosi yang ia rasakan pun tak kalah beratnya. Dia masih ingat betul saat pertama kali pria itu muncul. Ia telah sadar dan pingsan bergantian ketika sosok yang diselimuti cahaya itu muncul. Sosok itu mengangkat satu tangan dan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, juga tidak memiliki kemauan untuk melawan. Dia telah berada di jurang keputusasaan dan dia bersedia mencoba apapun asalkan dia bisa keluar dari jurang keputusasaan ini, kembali ke dunia nyata. Benda yang dimasukkan sosok berselubung cahaya itu ke dalam mulutnya dengan cepat larut setelah masuk, dan dia bisa merasakan aliran dingin memasuki perutnya. Setelah mencapai perutnya, aliran dingin ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya dan rasa sakit yang memenuhi tubuhnya mulai mereda. Perlahan tapi pasti, rasa sakit itu memudar hingga dia tidak merasakannya lagi. Tidak hanya itu, perasaan lemah yang menyelimutinya juga mereda dan ia perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Ia mampu merangkak keluar dari jurang keputusasaan dan mendapatkan kembali harapannya. Saat tidak ada orang di sekitar, dia bahkan menangis bahagia karena telah diselamatkan dan dibebaskan dari jurang harapan ini. Sosok cahaya yang telah menyembuhkannya,
yang telah menjadi segalanya baginya. Sosok cahaya itu adalah penyelamatnya dan sosok cahaya itu adalah Lin Fan. Dia telah menariknya keluar dari jurang kehancuran dan mengembalikan hidupnya. Dia telah menjadi segalanya baginya. Sejak saat ia pulih, ia telah memutuskan untuk mengabdi kepada Lin Fan dengan segenap kemampuannya. Ia akan memberikan pikiran, tubuh, dan jiwanya untuknya, apapun yang terjadi. Lagi pula, dialah satu-satunya yang tersisa baginya di dunia ini. Jadi, untuk memastikan bahwa dia bisa memberikan segalanya kepada pria itu, dia harus mencari cara untuk melayaninya. Tetapi bukan hanya dirinya sendiri, dia juga akan memastikan bahwa putrinya akan melayaninya karena bagi mereka, pria itu adalah satu-satunya. Pikiran-pikiran sesat seperti inilah yang memenuhi benak Duanmu Mingyue, dan pikiran-pikiran sesat seperti inilah yang ia wariskan kepada putrinya. Saat Lin Fan tidur, muncul dua notifikasi. Keduanya dimaksudkan untuk memberitahunya tentang peningkatan kasih sayang, tetapi berbeda dari semua pemberitahuan lain yang pernah dia terima sebelumnya. Itu karena, alih-alih kenaikan normal 10 atau 20, kedua kenaikan ini masing-masing sebesar 100. Itu adalah tingkat kasih sayang maksimal. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi dia tidak tahu bentuk kasih sayang ini akan seperti apa. Tetapi tentu saja buruk baginya karena dia tidak menyadarinya. Jika tidak, dia bisa bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada sebuah kafilah yang datang ke kota. Lin Fan terkejut ketika mendapati bahwa orang yang memimpin kafilah itu adalah Yue Lan. Dia sudah tahu bahwa kafilah ini akan datang karena Yue Lan telah mengiriminya surat yang memberitahukan kedatangan kafilah tersebut, tetapi dia mengira kafilah itu akan dipimpin oleh salah satu bawahannya. Lagi pula, saat ini dia sedang menjalankan bisnisnya di Sunset City dan dia telah melihat betapa sibuknya wanita itu, jadi kecil kemungkinan dia bisa datang jauh-jauh ke sini. Namun, disinilah dia, berdiri di hadapannya. Namun, dia tidak senang ketika melihatnya. Dia mengangkat surat yang dikirimkannya dan berkata, "Kau bilang kau menemukan peluang bisnis baru di sini dan kau ingin aku mengirimkan dukungan untuk itu. Kau bahkan tidak repot-repot memberitahuku apa itu atau memberitahuku apa yang kau butuhkan. Bagaimana kau mengharapkan aku mengirimkan apapun?" Lin Fan hanya tersenyum canggung. Sambil berkata, "Yah, aku sebenarnya tidak tahu apa yang kubutuhkan. Aku akan memberitahu bawahan yang kau kirim tentang urusan ini, lalu meminta mereka untuk menindaklanjutinya denganmu." Yue Lan mendengus pelan sebelum berkata, "Katakan sendiri padaku bisnis apa ini? Apa kau benar-benar berpikir aku akan menjalankan bisnis tanpa memahaminya sendiri?" Lin Fan hanya tersenyum canggung sambil mencoba menenangkannya, tetapi kenyataannya Yue Lan sebenarnya tidak marah. Dia senang karena akan berguna bagi Lin Fan dan dia hanya mencoba menutupi rasa malunya dengan kemarahan palsu ini. Lin Fan membawa Yue Lan ke desa dan kemudian memperlihatkan sekeliling desa sambil menceritakan rencananya. Kemudian hal terakhir yang dilakukannya adalah menunjukkan kejutan kecil yang telah disiapkannya di bawah desa. Ketika Yue Lan melihat ini, pikirannya mulai berputar cepat dan tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba-tiba menemukan sebuah rencana. Matanya berbinar saat dia berkata, "Kita akan menjadi kaya." Sebulan setelah Yue Lan tiba di desa, Lin Fan akhirnya melakukan perjalanan kembali ke kota matahari terbenam. Selama bulan terakhir ini, dia sibuk dengan berbagai hal di desa. Ia mengira bisa menyerahkan urusan kepala desa kepada Yue Lan, tetapi ternyata Yue Lan terlalu sibuk mengelola bisnis baru yang digagas Lin Fan. Jadi, Lin Fan tidak punya pilihan selain mengurus tugas kepala desa sampai ia menemukan orang lain untuk mengambil alih. Sebenarnya, dia juga kekurangan bawahan karena dia masih membutuhkan orang untuk menjalankan toko dan dia tidak memiliki cukup orang terlatih untuk dibawa ke sini bersamanya. Jadi Lin Fan juga harus membantu dalam banyak hal yang berbeda. Sepanjang bulan itu, dia sibuk beraktivitas sepanjang hari. Dia mengerjakan tugas-tugas kepala desa di pagi hari dan membantu Yue Lan di siang dan malam hari. Selain bekerja, hanya ada makan dan tidur. Dia sangat lelah sehingga bahkan tidak punya waktu untuk aktivitas malam hari, tetapi tidak ada hasrat seksual yang terpendam karena dia sudah bekerja keras sepanjang hari. Perjalanan kembali ke Sunset City ini bertujuan untuk melapor kepada persekutuan tentara bayaran dan juga untuk membantu mempromosikan bisnis kota bawah tanah barunya. Setelah sebulan pembangunan, desa itu kini tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dari segi luas wilayah saja,
desa itu 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Dengan ukurannya yang sekarang, sangat sulit untuk terus menyebutnya sebagai desa, jadi mereka kemudian memunculkan ide kota bawah tanah sebagai gantinya. Adapun nama kota itu, mereka belum memutuskan. Lin Fan yakin bahwa mereka tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan nama yang tepat. Saat itu ia sedang menuju Sunset City karena musim panas sudah berakhir dan sebentar lagi akan memasuki musim panen musim gugur. Jika ia menunggu sampai saat itu, ia akan terlalu sibuk untuk datang. Ketika mereka tiba di kota matahari terbenam, para penjaga menyambutnya dengan ramah karena sudah lama mereka tidak melihatnya. Belum lagi dia membawa serta Duan Muyi yang lucu yang dimanjakan oleh semua penjaga. Dia benar-benar gadis kecil yang imut setelah berdandan, sangat imut sehingga para pria itu tidak bisa menahan diri. Setelah tiba di Sunset City, semua orang berpencar ke tempat masing-masing. Yue Lan kembali ke toko sementara Lala dan Xiao Yue membawa Xiao Yi ke kediaman mereka. Itu berarti Lin Fan harus pergi ke persekutuan tentara bayaran sendirian. Saat ia masuk, ia langsung ditarik masuk oleh Tian Tian yang telah melihatnya berjalan masuk. Dia membawanya ke konter dan bertanya dengan suara khawatir, "Kenapa lama sekali? Bukankah ini hanya misi sederhana? Apa terjadi sesuatu?" Dia mengira perjalanan pulang pergi hanya akan memakan waktu beberapa hari, tetapi sekarang sudah sebulan berlalu. Jadi wajar saja dia merasa khawatir. Setelah kejadian terakhir kali, dia khawatir bahwa dia mungkin telah diserang lagi. Lin Fan mengangkat tangannya untuk menghentikannya sebelum meraih tangannya dan menepuk punggung tangannya untuk menenangkannya. Setelah dia tenang, dia berkata, "Bukan seperti itu, aku hanya menemukan sesuatu yang menarik di sana, jadi aku tinggal sedikit lebih lama." Tian Tian sedikit marah karena malu setelah mendengar ini, jadi dia mengerutkan bibir dan berkata, "Apakah itu perempuan lain lagi?" Lin Fan terkejut, tetapi dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, bukan seperti itu." Kemudian dia hendak mulai menjelaskan konsep kota bawah tanah, tetapi sebelum dia sempat melakukannya, Tian Tian tertawa terbahak-bahak. Lalu dia berkata, "Apa yang begitu kamu khawatirkan? Bukankah kamu sudah punya wanita lain di sisimu? Apa salahnya jika kamu punya wanita lain?" Lin Fan terkejut ketika mendengar hal itu. Benar sekali, dia sudah memiliki harem di dunia ini dan semua gadis di haremnya menerima hal itu. Jadi, mengapa mereka tidak bisa menerima anggota harem lain jika dia mendapatkan gadis lain? Satu-satunya alasan dia panik adalah karena dia terkejut dengan nada sedikit cemburu dari Tian Tian. Setelah berdiri di sana dengan linglung selama beberapa detik, dia tiba-tiba memperlihatkan senyum tipis dan berkata dengan suara jahat, "Mengolok-olokku seperti ini, sepertinya aku harus memberimu pelajaran malam ini." Wajah Tian Tian memerah ketika mendengar itu, tetapi dia tidak menolaknya. Sepanjang waktu itu, ada perasaan hangat yang memenuhi hatinya. Melihat bagaimana dia panik ketika wanita itu menunjukkan rasa cemburu, wanita itu tahu bahwa pria itu hanya bersikap seperti itu karena dia benar-benar peduli padanya. Meskipun dia menginginkan harem, dia adalah pria yang peduli pada setiap wanita di haremnya, tidak seperti pria-pria sampah yang hanya menginginkan mereka karena tubuh mereka. Inilah mengapa dia dan yang lainnya begitu rela berada di haremnya. Setelah mereka selesai saling menggoda, Lin Fan kembali ke topik utama. Dia menceritakan kepadanya tentang apa yang telah terjadi di desa dan kebenaran di balik misi tersebut. Pada akhirnya, Tian Tian mengerutkan alisnya dalam-dalam, tetapi dia juga segera melepaskannya. Lagi pula, Lin Fan sudah mengurus orang-orang yang telah memposting misi tersebut dan bukan kepentingan terbaik bagi persekutuan tentara bayaran untuk terus mengejar masalah ini. Jadi, dia memilih untuk menyetujui penyelesaian misi ini untuk Lin Fan karena secara teknis dia telah menangani situasi tersebut, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Belum lagi, orang-orang yang meminta misi ini sudah meninggal. Hadiahnya sudah disetorkan, jadi itu adalah hal terkecil yang bisa dilakukan Tian Tian. Lagi pula, akan terlihat buruk bagi catatan prestasi Lin Fan jika dia gagal dalam misi ini, dan misi ini adalah misi yang diminta Tian Tian kepada Lin Fan. Setelah menyelesaikan hal itu, Lin Fan juga melaporkan ruang bawah tanah yang telah ia temukan di bawah kota. Setelah selesai mendengarkan laporannya, Tian Tian tak kuasa bertanya, "Penjara bawah tanah, maksudmu hal-hal dari benua sihir itu?" Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk mengulangi, "Benua sihir. Ada benua sihir." Tian Tian mengangguk sebelum bertanya, "Apakah kau tidak tahu tentang benua sihir?"
Lalu bagaimana kau tahu tentang ruang bawah tanah? Lin Fan dengan tenang menjawab, ada sebuah plakat di pintu masuk penjara bawah tanah yang menjelaskan apa itu. Kemudian setelah itu, dia juga mengeluarkan pedang yang diletakkannya di atas meja sebelum melanjutkan, ini adalah sesuatu yang saya temukan setelah menjelajahinya. Tian-Tian mencondongkan tubuh untuk melihat pedang itu lebih dekat, dan setelah beberapa detik mengamatinya. Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut sambil berkata, ini dia. Kemudian dia mengambilnya dan mulai memeriksanya lebih cermat, wajahnya mulai dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah beberapa saat hening, dia tiba-tiba mendongak ke arah Lin Fan dan berkata, bisakah kamu menunggu sebentar? Aku ingin meminta penilai kita untuk memeriksanya. Inilah yang sebenarnya ingin dilihat Lin Fan, jadi tidak ada alasan baginya untuk menolak permintaan ini. Tidak butuh waktu lama bagi Tian-Tian untuk membawa kembali penilai dari persekutuan tentara bayaran. Ketika penilai itu datang, raut wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak menganggap kedatangannya ke meja itu sepadan dengan waktunya. Namun, setelah melihat pedang itu untuk pertama kalinya, ekspresinya langsung berubah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang sama seperti yang dirasakan Tian-Tian saat dia mengambil pedang itu dan mulai melihatnya dari berbagai sudut. Setelah terdiam cukup lama, dia menoleh ke Tian-Tian dan bertanya, di mana kau menemukan ini? Tian-Tian menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Lin Fan. Barulah saat itulah penilai tersebut mengalihkan pandangannya ke Lin Fan. Dia memperlakukan Lin Fan seolah-olah dia tidak ada selama ini, tetapi sekarang setelah dia harus mengakui keberadaannya, dia menoleh padanya dengan tatapan arogan dan bertanya, dari mana kau menemukan ini? Lin Fan hanya mengangkat bahu dan berkata, siapa yang tahu? Wajah penilai itu sempat menunjukkan kemarahan, tetapi ia segera menenangkan diri dan berkata, ini hari keberuntunganmu, aku tertarik dengan barang ini. Tian-Tian mengerutkan alisnya ketika mendengar ini, tetapi melihat ekspresi ketidakpuasan yang sama di wajah Lin Fan, dia memilih untuk tidak mengatakan apapun. Penilai itu melanjutkan dengan suara arogannya, sebutkan harganya, saya ingin membeli barang ini. Asalkan Anda tidak menawar terlalu tinggi, saya bisa membuat Anda menjadi orang yang sangat kaya. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memutuskan untuk menjualnya ke persekutuan tentara bayaran. Penilai itu mengerutkan alisnya dan menatap Lin Fan dengan tatapan mengancam, apakah kau yakin? Apakah kau tahu apa artinya menentang keinginanku? Lin Fan hanya mendengus pelan dan berkata, aku bahkan tidak tahu siapa kau. Penilai itu terbatuk dan hendak memperkenalkan diri, tetapi Lin Fan mengangkat tangannya dan berkata, saya juga tidak tertarik untuk mengetahui siapa Anda. Sebuah urat menonjol di dahi penilai dan wajahnya memerah karena malu. Ia berkata dengan suara berat, Anda akan menyesali keputusan ini. Lalu dia berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Tian-Tian tertawa kecil setelah pria itu pergi, lalu berkata, itu benar-benar memuaskan. Aku sudah bosan melihat pria itu berjalan-jalan seolah-olah dia pemilik tempat ini. Dia selalu bertingkah seolah-olah dia lebih baik dari semua orang dan dia telah melanggar aturan persekutuan tentara bayaran berkali-kali dengan mencoba membeli barang-barang yang dia nilai. Dia sepertinya tidak mengerti bahwa dialah yang bekerja untuk persekutuan tentara bayaran, bukan sebaliknya. Lin Fan sedikit mengerutkan alisnya sambil bertanya, lalu mengapa kau masih menahannya di sini? Tian-Tian menghela napas dan berkata, meskipun dia bersikap arogan, keahliannya memang nyata. Tidak mudah menemukan penilai yang baik, apalagi kebanyakan orang tidak mau mengambil pekerjaan itu. Lin Fan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ini adalah dunia yang dikuasai oleh kekuasaan, orang-orang tidak mau mempelajari pekerjaan yang tidak berdaya seperti penilai kecuali jika mereka tidak punya pilihan. Setelah masalah itu terselesaikan, Tian-Tian berkata dengan serius, aku perlu membicarakan ini dengan adikku dulu. Bisakah kau menunggu sampai besok untuk keputusan kita tentang bagaimana menangani ini? Lin Fan tidak keberatan, jadi dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Setelah Lin Fan menyelesaikan urusan di persekutuan tentara bayaran, dia tidak punya banyak hal lain untuk dilakukan, jadi dia memutuskan untuk pergi ke toko Yuelan. Lagi pula itu juga tokonya, dan tidak baik jika dia sebagai pemilik tidak mengunjungi toko dari waktu ke waktu untuk memeriksanya. Tentu saja, tujuan utamanya adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih jahat. Dengan senyum jahat di wajahnya, ia pun tiba di toko Yuelan. Yang mengejutkannya, toko itu masih ramai meskipun sudah larut malam. Saat itu sudah menjelang matahari terbenam,
waktu di mana kebanyakan orang pulang untuk makan malam, tetapi toko itu begitu ramai sehingga ia bahkan kesulitan untuk masuk ke dalam. Kemudian, ketika dia mencoba masuk ke belakang, dia terkejut melihat salah satu anggota staf sebenarnya mencoba menghentikannya. Itu adalah anggota staf yang tidak dia kenal, jadi dia berasumsi bahwa itu adalah salah satu karyawan baru. Masalah itu dengan cepat teratasi oleh salah satu anggota staf yang lebih senior yang langsung mengenali Lin Fan. Anggota staf senior itu datang menghampiri Lin Fan untuk meminta maaf sebelum menyeret anggota staf junior itu pergi. Saat diseret pergi, Lin Fan mendengar wanita itu bertanya, "Mengapa kita tidak menghentikan pelanggan itu masuk ke belakang? Bukankah bagian belakang itu area pribadi?" Kemudian ia mendengar suara tamparan di belakang kepala sebelum anggota staf senior itu berkata, "Itu pemilik toko, mengapa kita harus melarang pemilik toko masuk ke tokonya sendiri?" Anggota staf junior itu berkata dengan suara terkejut, "Itu pemiliknya. Saya kira Nona Yue adalah pemiliknya." Terdengar lagi tamparan di belakang kepala sebelum anggota staf senior itu berkata, "Namanya manajer Yue, dan dia adalah manajer toko ini. Dia bekerja untuk pemilik dan mengelola toko ini atas nama pemilik." Lalu dia merendahkan suaranya, tetapi Lin Fan masih bisa mendengar apa yang dikatakannya, "Pemiliknya adalah orang yang menakutkan. Kau tidak tahu ini, tetapi pemiliknya adalah kultivator yang kuat. Kau harus berhati-hati di dekatnya." Lin Fan tersenyum getir ketika mendengar itu dan dia berhenti menguping pembicaraan mereka berdua. Sepertinya dia sudah lama tidak berada di toko itu, sampai-sampai karyawan baru pun tidak mengenalinya. Tapi memang itulah yang ingin dilihatnya, karena sejak awal dia memang berencana memberikan toko ini kepada Yuelan. Jika bukan karena desakannya, toko itu pasti sudah terdaftar atas namanya. Namun, karena para staf menganggap Yuelan lebih sebagai pemilik daripada dirinya, itu sudah cukup baginya. Setelah berpikir demikian, Lin Fan membuka pintu belakang, tetapi ia mendapati Yuelan berdiri di sana dengan ekspresi muram di wajahnya. Jelas bahwa dia juga telah mendengar apa yang dikatakan oleh para staf. Ketika melihat Lin Fan, dia segera menundukkan kepala dan berkata, "Guru, saya akan mengajari mereka untuk Anda." Lin Fan menghentikannya pergi dan berkata, lupakan saja, ini yang aku inginkan. Sudah kubilang, ini tokomu, jadi tidak apa-apa selama mereka setia padamu." Yuelan jelas berpikir sebaliknya berdasarkan raut wajahnya, tetapi Lin Fan malah menariknya ke kantornya untuk mencegahnya keluar. Setelah membawanya masuk, dia memeluknya sambil fokus pada tujuan kedatangannya. Yuelan terkejut, tetapi kemudian dia berkata dengan pipi memerah, "Guru, kita tidak seharusnya melakukan ini di sini." Lin Fan hanya berkata sambil menyeringai jahat, "Ada kunci di pintu, mereka tidak mungkin mengganggu kita." Yuelan masih berkata, "Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu di toko? Jangan." Tangan Lin Fan sudah berada di bawah jubahnya dan masuk ke dalam. Bra yang dikenakannya, menggerakkan tangannya di atas puncak yang tersembunyi di baliknya. Saat tangannya bergerak, secara alami tangannya mengarah ke ujung-ujung buah zakar yang berwarna merah muda itu. Ujung-ujung merah muda yang indah itu, di bawah rangsangan jari-jarinya, mulai mengeras hingga berdiri tegak dengan sendirinya. Lin Fan tak bisa menahan diri lagi dan melepaskan Yuelan, tetapi kemudian ia mendorong Yuelan hingga berlutut di depannya dan berkata, "Ayo, tidak adil jika hanya kamu yang menikmati ini." Wajah Yuelan memerah dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Tanpa ragu-ragu, dia menyuruh Lin Fan duduk di meja di belakangnya sebelum membantunya melepas celananya. Ketika benda panjang dan keras itu diletakkan di depannya, hanya aromanya saja sudah cukup untuk membuatnya gila. Ia tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya sebelum bergerak maju dan menempelkan bibirnya ke benda keras di depannya. Dengan menggerakkan kepalanya maju mundur, Lin Fan merasakan gelombang kenikmatan. Teknik Yuelan benar-benar semakin membaik seiring berjalannya waktu. Awalnya dia hanya tahu cara menggerakkan kepalanya maju mundur untuk menyenangkan pria itu, tetapi sekarang dia bahkan tahu cara melibatkan lidahnya. Tidak butuh waktu lama sebelum Lin Fan tak mampu menahan diri lagi dan mencapai klimaks. Yuelan sudah menyadari tanda-tandanya, tetapi dia tidak mengeluarkannya dari mulutnya. Sebaliknya, dia memasukkan miliknya lebih dalam lagi, membiarkannya ejakulasi tepat ke bagian belakang mulutnya sebelum melepaskannya. Lin Fan memperhatikan saat wanita itu menelan semuanya sebelum membuka mulutnya untuk menunjukkannya kepada Lin Fan. Begitu melihat itu,
alat kelaminnya perlahan kembali tegang dan menjadi keras. Yuelan melihat ini dan maju sambil tersenyum. Dia menurunkan bagian atas jubahnya untuk memperlihatkan puncak besar yang tersembunyi di bawahnya dan dia memajukannya untuk membungkus bagian tubuh Lin Fan di dalamnya. Begitu benda itu memasuki lembah dalamnya, hanya ujungnya yang terlihat. Jika itu orang lain, benda itu pasti sudah sepenuhnya terbungkus oleh lembah dalam ini, tetapi itu juga menunjukkan betapa besarnya benda milik Lin Fan. Perasaan terbungkus rapat di dalam lembah itu, Lin Fan merasa seperti sedang berada di awan ke-9. Cara dia juga merapatkan dadanya dari waktu ke waktu untuk memberi tekanan pada alat kelaminnya, memberinya sensasi yang berbeda, sungguh menakjubkan. Yuelan tidak hanya mempelajari teknik-teknik baru dengan mulutnya, dia juga mempelajari berbagai teknik dengan tubuhnya untuk menyenangkan pria itu. Karena ujungnya juga terlihat dari puncak lembahnya, Yuelan menundukkan kepalanya untuk menyambutnya. Awalnya dia hanya menggunakan ujung lidahnya untuk perlahan menjilat ujung kemaluan Lin Fan, tetapi semakin lama semakin larut, dia semakin menundukkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia bergerak mengikuti gelombang dadanya, menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah sementara ujung kemaluan Lin Fan masuk dan keluar dari mulutnya. Dengan kenikmatan ganda ini, Lin Fan merasakan gelombang ekstasi memenuhi dirinya. Teknik Yuelan adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia lawan dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai klimaks sekali lagi. Yuelan melepaskan alat kelaminnya dari cengkeraman lembahnya ketika dia melihat ini dan seperti sebelumnya, dia memasukkan alat kelaminnya jauh ke dalam mulutnya saat dia mencapai klimaks. Membiarkannya mengeluarkan sperma jauh ke dalam tenggorokannya, dia menelan semua yang telah dikeluarkannya sebelum menunjukkannya kepadanya. Dia tidak memiliki kebiasaan ini sebelumnya, tetapi setelah Lin Fan memintanya, itu menjadi sesuatu yang sekarang dia lakukan secara alami. Alat kelamin Lin Fan memang kembali tegang, tetapi dia telah mendapatkan kembali kendali atas dirinya setelah mencapai klimaks 2 kali. Namun, hal itu berbeda bagi Yuelan karena ia fokus untuk menyenangkan pria itu. Gairah di dalam dirinya telah mencapai puncaknya dan ia tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan mengangkat bokongnya sambil berkata, "Kumohon, berikan padaku." Namun, Lin Fan melihat jam dan berkata, "Bukan sekarang, sudah waktunya pulang." Yuelan benar-benar terbakar oleh kobaran hasrat di dalam dirinya, jadi di awalnya tidak menerima jawaban itu dan mulai menggerakkan pantatnya ke arah alat kelamin Lin Fan yang sudah mengeras lagi. Namun, Lin Fan menghentikannya dengan berkata, "Ayo pulang dan aku akan memberimu hadiahmu malam ini." Kemudian dengan senyum jahat, dia berkata, "Lagi pula, lebih menyenangkan melakukannya dengan semua orang, bukan begitu?" Yuelan terkejut, tetapi kemudian akal sehatnya kembali. Ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita bersenang-senang bersama." Mereka berdua membersihkan pakaian mereka, tetapi Yuelan masih bisa merasakan kobaran hasrat yang membara di dalam dirinya yang membuat kakinya lemas. Melihat itu, Lin Fan langsung mengangkatnya sambil tersenyum dan berjalan keluar dengan menggendongnya. Saat ia berjalan melewati para staf, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak memandanginya dengan tatapan iri. Digendong oleh pria tampan seperti ini jelas merupakan impian mereka. Ketika mereka berdua sampai di rumah, mereka mendapati Lala, Xiao Yue, Tian Tian, dan Duan Muyi sedang menunggu mereka. Ketiga gadis yang lebih tua itu mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Duan Muyi masih muda, jadi mereka semua melakukan apapun yang mereka bisa untuk menipunya. Namun untungnya, karena Duan Muyi masih muda, tidak butuh waktu lama setelah mereka selesai makan malam hingga ia tertidur. Setelah yakin bahwa gadis itu sudah tertidur, Lin Fan membawa keempat gadis itu ke kamar tidurnya bersama-sama sebelum menyuruh mereka berbaris di depannya, memperlihatkan semuanya secara terang-terangan. Gadis-gadis itu agak malu berdiri telanjang di depan satu sama lain seperti ini, tetapi mereka senang membiarkan Lin Fan melakukan apa yang dia inginkan. Lin Fan memasang ekspresi serakah di wajahnya saat menikmati tubuh mereka. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dia bisa melakukan ini. Tanpa ragu-ragu, dia membawa keempatnya dan mulai melakukan hubungan seksual dengan mereka berempat. Karena mereka sedang sibuk, mereka tidak menyadari gadis kecil yang bersembunyi di luar pintu menguping pembicaraan mereka. Sambil mendengarkan mereka melakukan urusan mereka, raut wajahnya menunjukkan kemarahan saat dia berkata, "Tuan Muda Lin adalah milikku. Kalian semua jalan melakukan apapun yang kalian mau. Akan kutunjukkan pada kalian
Namun kemudian dia teringat apa yang dikatakan ibunya tentang mengabdi pada Lin Fan dan perlahan dia menekan amarahnya. Pada saat yang sama, tangannya tanpa sadar bergerak ke arah bagian bawah tubuhnya. Semakin lama dia mendengarkan mereka, semakin terasa panas di bagian bawah tubuhnya. Dia menyentuhnya berulang kali sambil bergumam, "Tuan Muda Lin, Tuan Muda Lin." Tidak butuh waktu lama sebelum dia mencapai klimaks, tetapi dia tidak puas hanya dengan itu. Untungnya mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri di dalam ruangan. Butuh waktu lama sebelum rintihan dari ruangan itu akhirnya berhenti. Keesokan paginya, semua orang tampak lelah ketika turun untuk sarapan. Satu-satunya pengecualian adalah Lin Fan yang tampak sangat segar di wajahnya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melakukannya dan dia lupa betapa enaknya itu. Sedangkan para gadis itu semuanya kelelahan karena mereka lupa betapa energiknya Lin Fan. Tapi bukan hanya itu saja. Sekalipun Lin Fan telah menguras tenaganya setiap hari agar tidak merasakan hasrat seksual, energi seksualnya tetap tersimpan di dalam dirinya selama bulan ini. Merilisnya secara tiba-tiba seperti ini, agak terlalu berlebihan bagi gadis-gadis ini. Jadi, tidak mengherankan melihat semuanya runtuh seperti ini. Satu-satunya yang mengejutkan adalah Duan Muyi yang juga kelelahan meskipun dia tidur lebih awal. Ketika Lin Fan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Xiao Yi, ada apa? Apa kamu tidak tidur nyenyak semalam?" Duan Muyi menatap Lin Fan dan wajahnya tak kuasa menahan rasa malu saat mengingat kejadian semalam. Setelah beberapa kali terbatuk untuk menyembunyikan rasa malunya, ia dengan canggung berkata, "Bukan apa-apa, Kakak Lin. Aku hanya belum terbiasa tidur di ranjang baru." Lin Fan mengangguk karena itu alasan yang masuk akal dan tidak ingin menggali lebih dalam. Dia hanya berkata, "Jika kamu lelah, kamu bisa tidur siang nanti." Duan Muyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku akan pergi keluar bersama Kakak Lala dan Kakak Xiao Yue nanti." Melihat betapa gembiranya dia, semua orang tak kuasa menahan senyum tipis. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia berada di kota besar ini, jadi wajar jika dia merasa gembira. Ini seperti perjalanan darat pertamanya. Lin Fan menambahkan, "Baiklah, tapi pastikan kamu tidak berlebihan." Semua orang di meja menganggap lucu betapa antusiasnya Duan Muyi pergi ke kota, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Duan Muyi memiliki tujuan tertentu saat pergi ke kota. Dia ingin belajar sebanyak mungkin sesegera mungkin agar bisa melayani Lin Fan dengan lebih baik. Dia ingin dipuji olehnya, dia ingin dipeluk olehnya, dia ingin dia berada di dalam dirinya, dia menginginkannya, jadi dia akan bekerja keras sampai mendapatkannya. Setelah para gadis pergi untuk mengurus urusan mereka masing-masing, Lin Fan menuju ke persekutuan tentara bayaran bersama Tian Tian. Tian Tian sudah membahas masalah pedang itu dengan Tian Sui kemarin, jadi mereka sudah mengambil keputusan mengenai hal ini. Mereka hanya bertemu Lin Fan hari ini untuk membahas bagaimana mereka akan bekerja sama dengannya. Tian Tian belum menceritakan apapun tentang ini kepada Lin Fan kemarin, tetapi meskipun dia ingin, mereka tidak punya waktu karena apa yang terjadi semalam. Setelah mereka tiba di persekutuan tentara bayaran, seorang anggota staf segera mengantar mereka ke ruang pertemuan di lantai 2 dan Tian Sui masuk tidak lama kemudian. Namun begitu masuk, ia menatap Tian Tian dengan tatapan aneh karena menyadari betapa lelahnya Tian Tian terlihat. Kekhawatiran sekilas terpancar di matanya, tetapi ia juga segera menyadari mengapa Tian Tian tampak lelah dan memperlihatkan senyum menggoda yang tipis. Tian Tian terbatuk canggung sebelum berkata, "Presiden, karena Anda sudah di sini, bagaimana kalau kita langsung membahas urusan kita?" Tian Sui melihat ekspresi canggung di wajahnya dan dia terkekeh sebelum memutuskan untuk tidak menggodanya lagi. Dia dan Tian Tian duduk di depan Lin Fan, lalu dia mengeluarkan pedang yang dikeluarkan Lin Fan kemarin. Ekspresinya berubah serius saat dia menatap Lin Fan dan bertanya, "Bisakah kau memastikan bahwa kau menemukan pedang ini di ruang bawah tanah milikmu itu?" Lin Fan terkejut melihat betapa seriusnya wanita itu tiba-tiba, tetapi dia mengangguk serius sambil berkata, "Ya." Tian Sui hanya menatap Lin Fan sejenak sebelum tiba-tiba mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan." Tian Tian di sampingnya juga memperlihatkan senyum bahagia. Hanya Lin Fan yang bingung karena dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tian Sui melihat ini dan menjelaskan, "Kami akan mengirim anggota persekutuan tentara bayaran untuk memeriksa daerah tersebut. Jika ruang bawah tanah ini benar-benar seperti yang Anda katakan,
akan bermanfaat untuk membangun cabang persekutuan. Tentara bayaran di sana. Lagi pula, jika hal-hal seperti ini tersembunyi di dalamnya, maka tempat itu pasti dipenuhi harta karun. Lin Fan menatap pedang yang diletakkan di atas meja sebelum bertanya dengan suara bingung, apakah ini benar-benar istimewa? Tian Tian dan Tian Xue saling pandang sebelum menatap Lin Fan dengan ekspresi terkejut. Mungkinkah dia bahkan tidak mengetahui nilai pedang ini? Namun, dia begitu bertekad untuk menjualnya kepada persekutuan tentara bayaran mereka. Pada saat itu, keduanya merasa berterima kasih kepada Lin Fan. Tampaknya pilihan mereka untuk mendukungnya sejak awal memang tidak salah. Tian Tian menjelaskan, pedang ini telah dinilai sebagai artefak alam pengumpul Qi tingkat tinggi. Benda seperti ini hanya bisa ditemukan dan tidak bisa dibeli dengan uang, jadi tentu saja ini istimewa. Lin Fan menatap pedang itu dengan tatapan aneh. Tian Tian dan Tian Xue mengira bahwa itu hanyalah saat dia akhirnya menyadari nilai sebenarnya dari pedang ini, tetapi ternyata bukan itu masalahnya. Pedang ini sebenarnya hanyalah pedang termurah yang bisa dibeli Lin Fan dari Dungeon Master System dengan DP. Dia berencana untuk menaruhnya di peti harta karun di dalam penjara bawah tanah, tetapi sekarang dia berpikir mungkin akan terlalu berlebihan jika menaruhnya di setiap peti. Lagi pula, Tian Tian telah mengatakan bahwa pedang ini hanya bisa ditemukan dan tidak bisa dibeli dengan uang, jadi pasti pedang ini berharga. Jika dia melelangnya, berapa banyak uang yang akan dia dapatkan? Namun, pedang ini bahkan tidak sekuat Grammer. Grammer memiliki nilai serangan 100 bahkan dalam keadaan tersegel, sedangkan pedang ini hanya memiliki serangan 10. Hanya dengan jumlah serangan yang sangat kecil itu saja sudah cukup untuk mengklasifikasikannya sebagai artefak alam pengumpul Qi tinggi. Lalu Grammer akan dikategorikan sebagai apa? Namun dia tidak mengatakan apapun lagi tentang hal ini karena inilah hasil yang ingin dia lihat. Selain ruang bawah tanah itu sendiri, hal lain yang dibutuhkan oleh kota bawah tanah adalah pelanggan. Jika pelanggan tidak datang, maka tidak ada pendapatan dan tidak ada poin DP yang dihasilkan. Jadi, tidak ada pelanggan yang lebih baik daripada persekutuan tentara bayaran. Tempat itu dipenuhi orang-orang yang bersedia menjelajahi ruang bawah tanah dan tinggal di kota bawah tanah, jadi jika dia bisa membangun cabang persekutuan tentara bayaran di kota itu, maka itu akan berarti lebih banyak pelanggan. Untuk menarik perhatian persekutuan tentara bayaran, dia telah mengeluarkan pedang ini, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pedang ini akan seefektif ini. Namun karena pedang itu telah menyelesaikan tugas tersebut, tidak ada alasan baginya untuk mengeluh. Setelah mengambil keputusan itu, hati Lin Fan akhirnya tenang dan dia bisa berbicara dengan mereka lebih tenang. Kedua pihak membahas detail masalah ini dan diputuskan bahwa akan ada kelompok dari persekutuan tentara bayaran yang akan kembali ke kota bersama Lin Fan dalam beberapa hari. Mengenai siapa yang akan menjadi bagian dari kelompok itu, mereka memberitahu Lin Fan bahwa hal itu masih harus ditentukan. Namun, itu tidak penting bagi Lin Fan. Satu-satunya hal yang penting adalah mereka mengirim sebuah kelompok untuk memeriksa kota tersebut. Setelah hal ini dipastikan, hanya ada satu hal lagi yang perlu mereka diskusikan. Lin Fan sebelumnya telah mengatakan bahwa dia akan menjual pedang ini ke persekutuan tentara bayaran, tetapi mereka belum menetapkan harganya. Pedang ini tanpa diragukan lagi merupakan benda berharga bagi persekutuan tentara bayaran, tetapi dana yang dibutuhkan untuk memperoleh pedang ini agak terbatas. Lagi pula, ini hanyalah kantor cabang persekutuan tentara bayaran di kota kecil seperti Sunset City, wajar jika mereka tidak menerima banyak dana dari markas besar persekutuan tentara bayaran. Di antara dana yang dibutuhkan untuk menjalankan cabang persekutuan tentara bayaran setiap hari, mereka tidak memiliki banyak uang tersisa untuk membeli pedang seperti ini. Tentu saja, jika mereka membelinya, mereka akan dapat dengan cepat menjualnya kembali melalui koneksi mereka dan mendapatkan kembali semua uang itu. Jadi sekarang semuanya bergantung pada berapa harga yang bersedia Lin Fan tetapkan untuk menjualnya. Lin Fan tidak mempersulit mereka karena persekutuan tentara bayaran telah banyak membantunya di masa lalu. Jadi dia hanya menyuruh mereka untuk menentukan harga yang mereka anggap adil dan membayarnya dengan harga tersebut. Tian Xue dan Tian Tian sama-sama terkejut dengan kemurahan hatinya, tetapi Tian Xue adalah orang pertama yang bereaksi dengan mengatakan, jika aku tahu aku bisa mendapatkan begitu banyak keuntungan, aku pasti sudah menjual adik perempuanku kepadamu sejak lama. Wajah Tian Tian memerah sebelum dia menamparkan bahu Tian Xue dan menatapnya tajam. Tian Xue menoleh ke Lin Fan sambil tersenyum menggoda dan berkata,
apa yang akan kau berikan kepada kami jika aku menjual diriku kepadamu? Lin Fan terkejut dengan godaan tiba-tiba itu, tetapi dia cepat pulih dan menjawab, kamu harus mencari tahu sendiri. Giliran Tian Xue yang terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata, ya, kamu harus menjadi sedikit lebih kuat dulu sebelum kita bisa membicarakan hal itu. Sisa pertemuan itu hanya berisi pemberitahuan kepada Lin Fan tentang harga pedang yang telah mereka sepakati. Mereka berdua tidak mempersulit Lin Fan atau memanfaatkan kebaikannya, mereka membayarnya dengan harga rata-rata untuk pedang itu, tetapi jumlah itu cukup besar. Itu karena pembayarannya menggunakan batu spiritual. Pada akhirnya, pedang ini bernilai 100 batu spiritual tingkat rendah yang setara dengan 1 juta koin emas. Namun, itu pun hanya jika seseorang mampu membeli batu spiritual tersebut sejak awal. Batu spiritual pada awalnya merupakan barang langka karena hanya berasal dari urat spiritual dan semuanya dikendalikan secara ketat oleh sekte-sekte. Jadi, kecuali seseorang adalah kultivator dari sebuah sekte, hampir mustahil untuk mendapatkan batu spiritual. Namun tentu saja, para pedagang dapat memperoleh batu spiritual dari perdagangan dengan para kultivator, sehingga batu spiritual masih muncul di pasar dari waktu ke waktu. Namun, ketika batu-batu itu muncul di pasaran, harganya seringkali dinaikkan dan hampir mustahil untuk mendapatkan batu spiritual seharga 10.000 koin emas per buah. Satu-satunya alasan mengapa batu-batu itu umumnya dianggap bernilai setinggi itu adalah karena itulah standar yang ditetapkan oleh sekte-sekte tersebut. Jadi Lin Fan terkejut melihat batu-batu spiritual ini untuk pertama kalinya. Batu-batu itu berukuran kecil, berwarna biru sepenuhnya dan buram. Tampaknya tidak ada yang istimewa tentang batu-batu itu, tetapi dia bisa merasakan energi spiritual yang terpancar darinya. Jelas bahwa ada sejumlah besar energi spiritual yang terkandung di dalam setiap batu tersebut. Tidak heran jika batu spiritual ini sangat berharga bagi para kultivator. Jika dia menyerap bahkan satu dari batu spiritual ini, dia yakin kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Namun, dia tidak akan menggunakannya karena itu adalah sumber daya yang berharga. Dia akan membutuhkannya di masa depan untuk berdagang dengan kultivator lain demi mendapatkan barang-barang berharga. Seperti barang-barang yang digunakan oleh kultivator alam dasar. Setelah pertemuan itu, Lin Fan menghabiskan beberapa hari yang tenang di kota matahari terbenam. Bukan karena dia tidak punya urusan di kota asalnya, melainkan karena dia harus menunggu orang lain menyelesaikan urusan. Mereka terlebih dahulu, bukan hanya menunggu persekutuan tentara bayaran mengumpulkan kelompok yang akan mereka kirim ke kotanya. Dia juga menunggu Yuelan menyiapkan kelompok orang lain untuk dibawa ke kota itu. Orang-orang ini semuanya terampil dan mampu membantu pengelolaan kota, dan yang terpenting, hal ini akan membebaskan Yuelan untuk mengambil alih peran kepala desa. Karena itu, Lin Fan tidak keberatan menunggu beberapa hari lagi agar dia bisa mempersiapkan orang-orang ini. Dan ketika mereka sudah siap, dia tidak kecewa dengan mereka. Mereka semua profesional dan tampak sangat cakap, tetapi Lin Fan juga memperhatikan sesuatu yang aneh tentang mereka. Entah mengapa, Yuelan hanya mempekerjakan perempuan dan mereka semua menatapnya dengan tatapan aneh. Lin Fan tidak mengerti mengapa mereka menatapnya seperti itu dan ketika dia bertanya kepada Yuelan, yang dikatakan Yuelan hanyalah, kau hanya membayangkannya. Namun, apapun yang dirasakan Lin Fan, dia tetap merasa aneh saat mereka menatapnya. Lagi pula, saat mereka memandanginya, mata mereka tak bisa menahan diri untuk tidak tertuju ke bagian bawah tubuhnya. Namun, perhatian Lin Fan teralihkan oleh kelompok yang dikirim oleh persekutuan tentara bayaran. Itu karena pemimpin kelompok ini sebenarnya adalah Tian Tian. Melihatnya, Lin Fan merasa senang sekaligus terkejut karena itu berarti dia akan bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, tetapi dia juga tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa orang sepertimu datang? Ini hanya kota kecil, kurasa tidak cukup penting bagimu untuk datang. Tian Tian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis, ya, ini menunjukkan betapa pentingnya tempat ini bagi persekutuan tentara bayaran. Ini adalah tempat yang dapat menciptakan hal-hal seperti artefak alam pengumpul ki tinggi. Jadi ini bukan tempat yang bisa diremehkan. Kemudian setelah jeda, dia berkata dengan senyum menggoda, ya, tentu saja ada manfaat tambahannya juga. Lin Fan tersenyum mendengar itu dan tak kuasa menahan diri untuk menggodanya balik. Kalau begitu, apakah itu berarti kita akan punya waktu untuk membicarakan semuanya secara pribadi?
Pipi Tian sedikit memerah sebelum dia dengan lembut memukul bahu Lin Fan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Fan hanya memperlihatkan senyum penuh arti sebelum memimpin rombongan keluar dari kota. Perjalanan itu sangat panjang karena tidak cukup banyak hewan roh untuk menarik kereta, jadi mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kuda biasa yang jauh lebih lambat daripada hewan roh. Bahkan persekutuan tentara bayaran pun tidak memiliki cukup hewan roh untuk semua kereta mereka. Sebenarnya, bukan karena mereka kekurangan, hanya saja investasi itu terlalu besar bagi persekutuan tentara bayaran karena mereka masih perlu menyimpan beberapa hewan roh untuk keadaan darurat. Belum lagi ini bukan hal yang mendesak, jadi tidak masalah jika mereka meluangkan waktu untuk pergi ke sana. Namun, perjalanan yang lambat bukanlah sesuatu yang mereka tentang. Pada akhirnya, perjalanan itu menyenangkan dan santai. Saat mereka tiba, hal pertama yang ingin dilakukan Tian adalah melihat ruang bawah tanah yang telah ditemukan Lin Fan. Jadi, sebelum mereka sempat beristirahat, kelompok dari persekutuan tentara bayaran dibawa ke air mancur di pusat kota. Tian bingung ketika melihat air mancur di depan mereka dan tak kuasa bertanya, ini apa? Lin Fan tidak berkata apa-apa saat ia mendekati air mancur dan membungkuk di tanah. Setelah menekan sebuah tombol yang tersembunyi di sana, tiba-tiba muncul getaran. Sensasi bergetar itu kemudian diikuti oleh suara keras saat tanah di depan mereka tiba-tiba terangkat dan memperlihatkan serangkaian tangga yang mengarah ke dalam tanah. Saat tanah di depan mereka terangkat, dagu Tian dan orang-orang lain dari kelompok persekutuan tentara bayaran semuanya terkulai. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat, tetapi itu ada di depan mereka, jadi mereka tidak bisa menyangkalnya. Setelah sedikit terkejut, Tian maju dan melihat ke bawah tangga untuk melihat apa yang ada di depannya. Dia terkejut menemukan sebuah ruangan yang terang benderang di bawah tangga, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang ada di baliknya karena terhalang oleh pintu tangga. Tian menoleh ke belakang untuk melihat yang lain dan Lin Fan, lalu Lin Fan mengangguk sebelum memimpin jalan turun untuk mereka. Setelah masuk, mereka melihat ruangan itu terang benderang tetapi tidak banyak barang di dalamnya. Satu-satunya yang bisa mereka lihat hanyalah air mancur tepat di tengah dan beberapa jalan setapak yang bisa mereka lalui. Kelompok itu dengan rasa ingin tahu mendekati air mancur dan ketika mereka melihat lebih dekat, Tian tak kuasa berkata, ada jejak energi spiritual di sini. Yang lain terkejut ketika mendengar ini, tetapi mereka juga segera dapat merasakan energi spiritual yang berasal dari air mancur tersebut. Para tentara bayaran itu semuanya menunjukkan ekspresi gembira karena mereka tahu apa arti air yang mengandung energi spiritual. Selama mereka memiliki akses ke mata air ini, mereka akan dapat mengambil energi spiritual darinya dan meningkatkan kultivasi mereka. Air mancur ini saja sudah sepadan dengan perjalanan, bahkan jika mereka tidak menemukan apapun. Namun Tian tidak setuju dengan mereka, sambil mengerutkan alisnya memandang air mancur itu. Bagaimanapun ia memandangnya, ia tidak menyangka air mancur ini sesederhana kelihatannya. Lagi pula, tidak mungkin sesuatu yang begitu praktis ditempatkan di sini. Ini tampak seperti jebakan yang sangat jelas. Tidak akan mengejutkan jika air tersebut diracuni. Namun, para tentara bayaran yang datang bersamanya tidak tahan lagi dan salah satu dari mereka maju dan berkata, aku akan mengujinya. Sebelum Tian sempat berkata apapun untuk menghentikan orang itu, mereka sudah mengambil air untuk diminum. Setelah meminum air itu, sepertinya tidak akan terjadi apapun pada orang tersebut. Namun, setelah 1 menit, orang itu tiba-tiba membungkuk dan memegang perutnya. Hal ini bukanlah kejutan bagi Tian karena dia sudah menduga air mancur itu diracuni, tetapi dia tidak bisa membiarkan seseorang dari kelompoknya mati begitu saja. Mereka masih memiliki banyak bagian dari ruang bawah tanah yang harus dijelajahi. Saat dia hendak maju, orang itu tiba-tiba duduk bersila dan mulai bercocok tanam. Di depan tatapan bingung semua orang ini mengumpulkan energi spiritual di udara sekitarnya dan segera menembus ke tingkat berikutnya. Semua orang terkejut, termasuk Lin Fan yang pertama kali memasang air mancur ini. Deskripsi yang diberikan kepadanya ketika dia membeli air mancur ini adalah bahwa air mancur ini seharusnya merupakan air mancur penyembuhan. Berdasarkan hal itu, dia berpikir bahwa air mancur itu akan membantu menyembuhkan luka orang-orang yang memasuki atau keluar dari penjara bawah tanah, seperti zona aman dalam permainan video yang dia mainkan.
Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan minum dari air mancur ini saja sudah cukup bagi seseorang untuk menerobos masuk. Lagi pula, yang seharusnya ada di dalam air mancur itu hanyalah air dengan khasiat penyembuhan. Air itu seharusnya tidak cukup pekat sehingga orang bisa mendapatkan energi yang cukup untuk menembus batas darinya. Namun, dia tidak membaca teks yang tertera pada air mancur itu ketika dia membelinya. Air mancur semacam ini telah diadaptasi ke dunia kultivasi, sehingga menggunakan energi spiritual untuk menyembuhkan orang dengan teknik khusus yang mengubah energi spiritual ini menjadi energi penyembuhan. Namun, tetap saja energi spiritual yang digunakan. Teks indah pada air mancur itu menyatakan bahwa air mancur tersebut bermanfaat bagi siapapun di alam pengumpul Qi, sehingga energi yang terkandung di dalamnya cukup untuk bahkan menyembuhkan mereka yang berada di puncak alam pengumpul Qi. Bagi para kultivator alam pengumpul Qi rendah yang datang bersama Tian-Tian ke ruang bawah tanah ini, jumlah energi spiritual ini bukanlah sedikit. Jadi tidak aneh jika mereka mampu menembus batas hanya dengan seteguk air. Setelah melihat orang pertama berhasil menembus lapisan air, yang lain tanpa ragu-ragu langsung mengambil seteguk air untuk diri mereka sendiri. Tidak butuh waktu lama sebelum sisanya juga berhasil menerobos. Wajah mereka semua tampak gembira setelah berhasil menembus pertahanan. Mereka menerima pekerjaan ini hanya karena pekerjaannya sederhana, tetapi sekarang mereka memuji diri sendiri atas kecerdasan mereka. Lagi pula, jika mereka tidak menerima pekerjaan ini, mereka mungkin tidak akan menemukan mata air ajaib yang memberi mereka energi spiritual yang cukup untuk mencapai terobosan. Tian-Tian hanya mengerutkan alisnya dan mengamati dari samping karena dia masih belum mempercayai air mancur itu. Namun, setelah menyesap air itu untuk pertama kalinya, para tentara bayaran itu mulai meminum air tersebut lebih banyak lagi. Namun, berapapun banyaknya air yang mereka minum, mereka mendapati bahwa air itu tidak mengandung energi spiritual yang sama seperti sebelumnya. Selain tegukan pertama, mereka tidak memperoleh energi spiritual lagi. Para tentara bayaran itu semuanya tampak kecewa saat memandang air mancur di depan mereka, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tidak mengerti mengapa air mancur itu tiba-tiba kehilangan semua energi spiritual yang dimilikinya. Namun, Lin Fan sangat menyadari apa alasannya. Air mancur ini hanya bisa digunakan sekali sehari untuk setiap orang. Setelah seseorang merasakan efek dari air mancur tersebut, air mancur itu akan mengingat orang tersebut dan tidak akan memberikan efek yang sama selama 24 jam. Adapun bagaimana hal itu bisa terjadi, Lin Fan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berasumsi bahwa itu adalah kemampuan khusus yang dimiliki air mancur tersebut. Saat Tian-Tian memperhatikan para tentara bayaran itu meminum air mancur semakin banyak, wajahnya menjadi semakin gelap. Lin Fan masih di sini dan dialah yang bertanggung jawab atas kelompok ini, jadi mereka mempermalukannya. Setelah terdiam beberapa saat, Tian-Tian akhirnya berkata, "Cukup sudah." Semua tentara bayaran itu langsung memberi hormat ketika mendengar hal itu. Mereka semua dengan cepat menunjukkan ekspresi canggung sebelum berhenti minum air mancur dan menghampiri tempat Tian-Tian berdiri. Mereka adalah tentara bayaran yang disewa oleh persekutuan tentara bayaran untuk pekerjaan ini dan Tian-Tian adalah pemimpin mereka, jadi wajar jika mereka menghormatinya. Tetapi mereka tidak hanya menghormatinya karena dia diangkat sebagai pemimpin mereka oleh persekutuan tentara bayaran. Tian-Tian adalah seseorang yang sudah lama berada di persekutuan tentara bayaran, jadi dia telah membangun reputasi yang cukup baik dan dihormati oleh mereka. Belum lagi dia adalah yang terkuat di antara mereka semua dengan kultivasi alam pengumpul Qi kelima miliknya. Setelah berhasil menembus batas, yang terkuat kedua di antara mereka masih berada di alam pengumpulan Qi ketiga. Setelah melihat mereka datang, Tian-Tian mendengus sebelum kembali menatap air mancur. Meskipun air mancur itu memungkinkan orang-orang ini untuk menerobos, dia tetap tidak sepenuhnya mempercayainya. Dia masih merasa itu adalah jebakan. Jadi dia hanya berdiri di sana mengamati para tentara bayaran yang berdiri dengan canggung dalam barisan. Dia hanya menunggu tanda-tanda perubahan dari para tentara bayaran ini. Namun 5 menit berlalu tanpa terjadi apapun. Akhirnya, Tian-Tian tak tahan lagi dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Dia menghampiri para tentara bayaran dan memaksa mereka untuk mengulurkan tangan, lalu menempelkan lembaran-lembaran kertas itu di tangan mereka. Potongan-potongan kertas itu menyala selama beberapa detik sebelum meredup. Ketika Tian-Tian melihat lembaran-lembaran kertas itu,
dia mendapati bahwa lembaran-lembaran kertas tersebut telah berubah menjadi hijau sepenuhnya, yang membuatnya mengerutkan alisnya. Lembaran-lembaran kertas ini adalah jimat yang diterima Tian-Tian dari persekutuan tentara bayaran sebagai perlengkapan. Jimat-jimat ini memiliki kemampuan untuk memeriksa tubuh orang yang memakainya. Namun, fakta bahwa jimat-jimat ini berubah menjadi hijau berarti tidak ada yang salah dengan jimat-jimat tersebut. Hal itu membuktikan bahwa air mancur tersebut tidak mengandung racun seperti yang selama ini ia duga, sesuatu yang tidak bisa ia terima. Lagi pula, penempatan air mancur di tempat terbuka seperti itu sangat mencurigakan. Namun demikian, ia menyadari bahwa ia telah menghabiskan cukup banyak waktu di air mancur ini dan ia harus mengalihkan perhatiannya ke koridor-koridor yang ada di ruangan ini. Begitu dia mengalihkan perhatiannya dari mereka, para tentara bayaran menghela napas lega sebelum pergi melihat lorong-lorong itu bersama dengannya. Tidak peduli bagaimana mereka melihat lorong-lorong yang berbeda itu, mereka tidak dapat menemukan satu pun hal yang berbeda. Semuanya adalah lorong-lorong sederhana yang mengarah lebih jauh ke dalam penjara bawah tanah, tetapi yang mereka lihat hanyalah obor-obor yang menerangi jalan ke kejauhan. Tidak ada petunjuk yang mengindikasikan apa yang akan ada di akhir bagian-bagian ini. Karena itu, sebenarnya tidak masalah jalur mana yang mereka pilih. Jadi pada akhirnya, mereka hanya secara acak memilih salah satu jalur untuk dilewati. Namun sebelum mereka pergi, Tian-Tian mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Fan. Dia akhirnya tidak jadi ikut dengan mereka karena memang tidak ada alasan baginya untuk ikut. Dia telah menemukan ruang bawah tanah dan keterangan yang dia berikan adalah bahwa dia belum menjelajah jauh sebelum menemukan pedang itu, jadi meskipun mereka membawanya, itu tidak akan banyak membantu. Belum lagi, dia sudah meminta terlalu banyak darinya setelah 2 kali sebelumnya. Tian-Tian akan merasa tidak enak jika dia bergantung pada Lin Fan lagi kali ini. Jadi, dia pergi ke ruang bawah tanah bersama kelompok tentara bayaran itu sendirian. Lin Fan mungkin khawatir membiarkannya masuk ke ruang bawah tanah, tetapi ini adalah ruang bawah tanah miliknya. Dia bisa mengawasinya kapan saja dan bisa turun tangan jika dia dalam bahaya, jadi tidak perlu khawatir. Sebaliknya, dia sangat ingin mendengar penilaiannya tentang penjara bawah tanah yang telah dia buat. Setelah berjalan beberapa saat di koridor, mereka tiba-tiba menyadari aura makhluk hidup di depan mereka. Begitu menyadarinya, Tian-Tian mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka dan mereka diam-diam bersembunyi sambil menunggu untuk melihat apa yang akan datang menghampiri mereka. Saat aura itu semakin mendekat, kelompok Tian-Tian melihat bahwa itu adalah sekelompok makhluk berkaki 2 yang tampak aneh yang mendekati mereka. Mereka berjalan dengan 2 kaki seperti manusia normal, tetapi penampilan mereka sama sekali tidak seperti manusia. Sederhananya, mereka tampak seperti anjing yang bisa berjalan dengan 2 kaki, bukan 4 kaki. Anjing-anjing yang berjalan ini mengenakan cawat sederhana dan memegang senjata batu primitif di tangan mereka, tetapi kelompok Tian-Tian dapat mengetahui berdasarkan aura mereka bahwa mereka setidaknya berada di alam pengumpulan Qi kedua. Namun, karena sebagian besar dari mereka sudah berhasil keluar setelah minum dari air mancur, merawat anjing-anjing yang berjalan itu bukanlah masalah sama sekali bagi mereka. Dengan lambaian tangannya, kelompok mereka terpecah menjadi 2 kelompok yang lebih kecil yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Dengan memanfaatkan bayangan di lorong yang remang-remang ini, mereka berhasil mendekati sisi anjing-anjing yang sedang berjalan, dan dalam satu gerakan cepat, mereka masing-masing menebas 1 anjing. Namun, jumlah anjing yang berjalan lebih banyak daripada mereka, sehingga masih ada beberapa yang tersisa setelah menebas anjing-anjing pertama ini. Namun mereka jauh lebih kuat daripada anjing-anjing yang sedang berjalan itu dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka mampu mengurus sisanya. Setelah mengurus anjing-anjing yang berkeliaran itu, mereka ingin menggeledah mayat-mayat tersebut untuk mencari barang berguna, tetapi sebelum mereka sempat melakukannya, sesuatu yang aneh terjadi pada mayat-mayat itu. Tepat di depan mata mereka, mayat-mayat itu tiba-tiba mulai menghilang sebelum akhirnya berubah menjadi abu sepenuhnya. Mereka yakin bahwa ada inti binatang buas di dalam anjing-anjing yang berjalan itu, tetapi sekarang mereka tidak mendapat kesempatan untuk memeriksanya. Bahkan pakaian dan senjata yang mereka miliki pun lenyap menjadi abu. Satu-satunya yang tersisa pada akhirnya hanyalah beberapa taring. Setelah dengan hati-hati bergerak menuju barang-barang yang terjatuh, Tian-Tian memimpin dengan mengambil salah satu taring yang telah diperiksanya. Dia memutar-mutar taring itu di tangannya, memeriksa setiap inci dari taring tersebut. Setelah selesai,
dia tak kuasa menahan ekspresi terkejutnya. Ini, kata Tian-Tian dengan suara terkejut. Yang lain tak kuasa menahan rasa penasaran, jadi mereka juga datang untuk mengambil beberapa taring yang mereka periksa. Setelah melihat lebih dekat, mereka terkejut seperti Tian-Tian. Taring-taring ini adalah taring biasa, tetapi juga bukan taring biasa. Lagi pula, taring-taring ini berasal dari makhluk-makhluk mirip anjing yang memiliki kultivasi di alam pengumpulan Ki kedua. Taring-taring ini mengandung energi yang sangat kuat, dan jika dimurnikan menjadi artefak, tentu akan menjadi artefak yang sangat ampuh. Namun bukan hanya itu, jumlah energi yang terkandung di dalamnya jauh melampaui alam pengumpulan Ki kedua. Energi yang terkandung lebih dekat ke alam pengumpulan Ki keempat, tetapi hampir saja tidak menembus ambang batas, sehingga masih berada di alam pengumpulan Ki ketiga. Apakah monster alam pengumpul Ki kedua menjatuhkan item yang memiliki energi setara dengan alam pengumpul Ki ketiga? Konsep seperti apa itu? Biasanya ketika makhluk spiritual mati, sebagian energi spiritual mereka akan hilang, sehingga material yang diperoleh dari mereka akan lebih lemah daripada ketika mereka masih hidup. Namun, makhluk-makhluk seperti anjing yang berjalan ini telah menjatuhkan material kerajinan yang jauh lebih kuat daripada mereka ketika mereka masih hidup. Ini jelas bertentangan dengan hukum alam. Tian-Tian benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi di tempat ini, sepertinya ada terlalu banyak keuntungan dengan usaha yang terlalu sedikit, yang membuat semuanya tampak seperti jebakan. Namun demikian, hal itu tidak menghentikannya untuk mengambil taring-taring tersebut karena dia tahu bahwa tidak ada yang aneh tentang taring-taring itu. Para tentara bayaran memandang taring-taring itu dengan tatapan serakah, tetapi mereka tidak menghentikannya untuk mengambilnya. Begitulah cara kerja kelompok tentara bayaran, pemimpin akan mengambil rampasan dan membagi keuntungan di antara mereka setelah mereka kembali. Maka, dengan hati yang dipenuhi keraguan dan antisipasi, mereka pun melangkah lebih dalam ke dalam penjara bawah tanah. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa kelompok anjing yang sedang berjalan-jalan dan menjatuhkan taring yang sama seperti sebelumnya. Dengan taring yang telah mereka kumpulkan sebelumnya, mereka telah menghasilkan lebih dari 1000 koin emas hanya dari membunuh makhluk-makhluk anjing berjalan ini. Itu menunjukkan betapa berharganya taring-taring ini sebagai bahan kerajinan. Namun tentu saja, itu juga karena kurangnya bahan kerajinan semacam ini di pasaran. Begitu taring dari ruang bawah tanah ini menjadi populer, tidak diragukan lagi harganya akan turun. Jadi secara diam-diam, para tentara bayaran sudah membuat rencana untuk tinggal di kota ini atau kembali setelah melapor ke persekutuan tentara bayaran untuk melanjutkan perburuan di ruang bawah tanah ini. Mereka ingin mendahului yang lain dan menghasilkan uang sebanyak mungkin sebelum orang lain datang dan menurunkan harga. Saat mereka terus melangkah maju, lorong tempat mereka berada akhirnya mulai menyala dan mereka menemukan jalan keluar yang muncul di depan mereka. Ketika mereka keluar dari pintu keluar dan menuju ke tempat yang terang, mereka terkejut mendapati hutan terbentang di depan mereka. Awalnya mereka mengira telah dibawa keluar, tetapi ketika mereka mendongak dan memeriksa langit-langit dengan saksama, mereka mendapati bahwa atap itu hanyalah lukisan dan matahari hanyalah cahaya yang sangat terang. Adapun cakrawala di kejauhan, itu hanyalah gambar yang dilukis di dinding. Para tentara bayaran terkejut dengan luasnya hutan bawah tanah yang mereka masuki. Hanya Tian-Tian yang merasa semuanya agak aneh sekaligus agak familiar. Ini mirip dengan hutan yang mereka temukan di reruntuhan lain kala itu. Namun, dia menggelengkan kepalanya untuk menepis pikiran-pikiran itu karena ini hanyalah sebuah kebetulan. Sama seperti kebetulan bahwa Lin Fan adalah orang yang menemukan reruntuhan dan ruang bawah tanah ini. Setelah itu, dia kembali termenung, tetapi setelah beberapa saat dia menyangkal pikiran tersebut. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti intuisinya dan mempercayai Lin Fan. Ia perlahan tersadar dan hendak memimpin kelompoknya lebih dalam ke dalam hutan, tetapi sebelum mereka sempat melakukannya, terdengar suara dari depan mereka. Itu adalah suara semak di depan mereka yang berdesir, seolah-olah ada sesuatu di sana. Mereka tidak bisa melihat apa itu, tetapi mereka tidak berani lengah. Tian-Tian berkata, "Semuanya, hati-hati." Sebelum dia dan yang lainnya mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke semak yang bergoyang. Setelah berguncang beberapa saat, tiba-tiba ada benda berbentuk lingkaran yang melompat keluar dari semak di depan mereka. Benda itu mendarat di tanah dan memantul 2 kali sebelum berhenti tepat di depan mereka, sehingga mereka dapat melihat seperti apa bentuk aslinya. Saat melihatnya,
Mereka takjub karena itu adalah makhluk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bentuknya seperti bola air yang terbungkus semacam lapisan plastik. Cairan di dalamnya benar-benar jernih dan tampaknya tidak ada ciri khusus pada makhluk ini. Seolah-olah itu hanyalah bola air biasa. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana makhluk ini bisa bertahan hidup seperti ini. Lagi pula, sepertinya makhluk ini tidak memiliki pertahanan atau cara untuk mendapatkan nutrisi. Makhluk lemah seperti ini sepertinya seharusnya sudah diburu hingga punah oleh makhluk yang lebih kuat. Namun, seolah ingin membuktikan mereka salah, seekor kelinci tiba-tiba muncul juga. Begitu melihat bola air itu, kelinci tersebut langsung tersentak dan mulai berlari. Sayangnya, begitu kelinci mulai berlari, bola air itu pun menyadarinya. Gumpalan air itu memadat sebelum tiba-tiba menyemburkan semburan air kecil. Semburan air ini tepat mengenai leher kelinci dan memotongnya, membuat kepala kelinci terlempar. Kelinci itu bahkan belum sempat melangkah satu langkah pun ketika tiba-tiba roboh karena kehilangan kepalanya. Bola air itu menyadari kelinci itu terjatuh, jadi ia melompat ke arah kelinci tersebut. Setelah berdiri di sampingnya selama sedetik, bola air itu tiba-tiba melompat ke atas mayat kelinci dan membawanya masuk ke dalam dirinya. Saat kelinci berada di dalam bola air, ia mulai larut dengan cepat. Ternyata, yang ada di dalam bola itu bukanlah air, melainkan asam kuat yang dapat melelehkan benda dengan cepat. Itulah bagaimana makhluk berbentuk bola ini bisa mendapatkan nutrisinya. Selain itu, semburan air yang ditembakkan sebelumnya tidak berhenti hanya pada kelinci itu. Semburan air itu terus berlanjut setelah memenggal kepala kelinci dan menghantam pohon di belakang kelinci tersebut. Ketika kelompok Tian-Tian mengamati pohon itu lebih dekat, mereka melihat bahwa batang pohon itu sudah mulai membusuk akibat cairan yang terciprat padanya. Sepertinya semburan cairan yang baru saja ditembakkan bola itu sebenarnya adalah semburan asam yang terkompresi. Melihat ini, beberapa tentara bayaran yang lebih penakut tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Salah satu dari mereka kurang berhati-hati dan tanpa sengaja menginjak ranting, sehingga terdengar bunyi patah. Begitu terdengar bunyi jepretan, bola tiba-tiba berbelok ke arah mereka. Meskipun tidak ada fitur pada bola itu yang tampak seperti mata atau telinga, mereka tetap yakin bahwa bola itu telah mendengar mereka. Seolah ingin membuktikan hal ini, bola itu tiba-tiba mengecil sebelum melompat ke atas, memantul berulang kali saat bergerak mendekat ke arah mereka. Salah satu tentara bayaran panik ketika melihat ini dan mereka segera mengeluarkan belati yang mereka lemparkan ke bola yang memantul. Namun, begitu bola yang memantul itu menyadari belati yang terbang ke arahnya, ia menyemburkan cairan yang sepenuhnya menyelimuti belati tersebut. Belati itu langsung meleleh karena cairan tersebut, tetapi cairan itu tidak berhenti setelah melelehkan belati. Bola itu mengarah dengan sempurna, tepat mengenai belati dan tentara bayaran yang melempar belati tersebut. Jadi semburan cairan itu mengarah tepat ke tentara bayaran yang lengah. Tepat sebelum tentara bayaran itu terkena belati, Tian-Tian tiba-tiba menarik tentara bayaran itu menjauh. Semprotan cairan itu jatuh ke rumput di belakang tentara bayaran tersebut dan mulai melelehkan lubang di tanah, menunjukkan betapa dahsyatnya cairan itu. Setiap tentara bayaran gemetar ketika melihat ini dan mereka mulai berlindung, tetapi pada saat yang sama, mereka tahu bahwa bola itu tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Jadi mereka juga mengeluarkan senjata mereka dan menghadapi bola itu, mencari kesempatan untuk menyerangnya. Bola itu cerdas dan tidak hanya meluncur lurus ke arah mereka. Bola itu memantul bola balik dalam pola zigzag, memastikan untuk menghindari serangan apapun yang mungkin datang kepadanya. Pada saat yang sama, bola itu tidak berhenti menyemprotkan cairan, menembakkan semburan demi semburan ke arah mereka. Namun kali ini, para tentara bayaran sudah siap dan telah berlindung, sehingga jet-jet itu tidak pernah mengenai mereka sekalipun. Namun masalahnya adalah semburan cairan itu telah sepenuhnya menahan mereka, sehingga mereka saat ini terjebak di tempat-tempat persembunyian mereka. Kemudian ada fakta bahwa bola itu perlahan-lahan semakin mendekat ke arah mereka. Benda itu hanya mendekat perlahan karena bergerak lambat saat menyemburkan asam ke arah mereka, tetapi tetap saja semakin mendekat. Jika mereka tidak melakukan apapun, mereka pasti akan terjebak dan tersingkir oleh bola. Ini, membayangkan adegan lendir yang dicerna di dalam bola itu, mereka tak kuasa menahan rasa merinding. Tak seorang pun dari mereka ingin berakhir seperti ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan melawan bola itu. Lagi pula, asam yang ditembakkan bola itu cukup kuat untuk melelehkan senjata mereka.
Apa yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi ini? Melihat bahwa mereka akan segera dimusnahkan, Tian-Tian tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu trufnya. Dia mengeluarkan pedang dari entah Eodi dan menyerbu ke arah bola. Bola itu terkejut melihat Tian-Tian menyerangnya, tetapi tidak menghentikan serangannya. Sebaliknya, bola itu mengarahkan semua semburan asam yang ditembakkannya ke arah Tian-Tian. Tian-Tian berhasil menghindari sebagian besar semburan asam tersebut, tetapi masih ada beberapa yang tidak bisa dia hindari. Jadi pada akhirnya, dia terpaksa menangkis semburan asam yang mengarah padanya dengan senjatanya. Ketika Tian-Tian mengangkat pedang di tangannya untuk menghadapi semburan asam yang diarahkan kepadanya, semua tentara bayaran mulai mengkhawatirkannya. Mereka telah melihat apa yang terjadi pada senjata mereka ketika mereka memblokir semburan asam, jadi mereka tidak punya alasan untuk meragukan bahwa senjata Tian-Tian akan berbeda. Namun, yang mengejutkan mereka, Tian-Tian mampu memotong tepat di tengah semburan asam tersebut, menyebabkan asam itu terciprat ke sekelilingnya. Setelah menerobosnya, dia langsung menyerbu bola yang memantul di sana, yang masih menyemburkan semburan asam. Dengan satu tebasan cepat, bola itu terbelah menjadi dua dan cairan yang tersisa serta bangkai kelinci yang masih dicernanya jatuh ke tanah. Seperti yang diperkirakan, cairan yang tertahan di dalamnya juga bersifat asam karena membakar lubang di tanah. Hanya keheningan yang menyelimuti setelah Tian-Tian memotong bola, tetapi kemudian semua orang keluar dari persembunyian dan bersorak untuk Tian-Tian. Mereka tentu saja senang karena Tian-Tian baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Jika dia tidak bertindak, sudah pasti mereka akan mati di pesta dansa aneh ini. Setelah merayakan keberhasilan mereka selamat, mereka dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke mayat yang ditinggalkan oleh bola tersebut. Namun, seperti halnya dengan makhluk anjing berjalan sebelumnya, setelah bola itu mati, bangkainya tiba-tiba mulai hancur menjadi abu. Tidak butuh waktu lama sebelum penutup plastik dan sedikit asam yang masih ada di tanah benar-benar menghilang. Namun, kali ini, mereka terkejut dengan apa yang mereka temukan. Ada sebotol cairan yang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena mereka bisa melihat bahwa itu adalah botol berisi cairan dari dalam makhluk berbentuk bola itu. Adapun botol yang muncul, mereka tidak tahu dari mana asalnya dan mereka tidak mempedulikannya saat ini karena ada hal lain yang menarik perhatian mereka. Di samping botol berisi cairan itu, tampak sebuah peti. Ini bukan peti kecil atau apapun, ini adalah peti yang mencapai pinggang Tian-Tian dan lebarnya sekitar 1 meter. Peti ini bahkan lebih besar daripada makhluk bola yang muncul sebelumnya. Bagaimanapun dilihatnya, hal seperti ini seharusnya tidak jatuh dari makhluk bulat kecil itu. Tetapi tidak ada yang bisa menyangkal fakta-fakta pahit yang telah terpampang di depan mata mereka. Tian-Tian dan yang lainnya berhati-hati saat mendekati peti itu, tetapi mereka mendapati bahwa tidak ada jebakan di sekitarnya. Sekarang satu-satunya hal yang perlu mereka khawatirkan adalah apakah ada jebakan di dalamnya, tetapi para tentara bayaran tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahu mereka. Jadi, sementara Tian-Tian sedang melamun, salah satu tentara bayaran maju untuk membuka peti itu. Tian-Tian segera mengulurkan tangannya dan mencoba menghentikan mereka dengan berkata, "Tunggu, jangan dibuka." Tetapi sudah terlambat ketika dia mengatakan itu karena tutup peti sudah terbuka. Melihat itu, dia segera mundur beberapa langkah dan menjauh dari peti itu, seolah-olah dia takut sesuatu akan keluar dari dalamnya. Namun, peti itu terbuka seperti peti biasa, memperlihatkan apa yang tersembunyi di dalamnya. Para tentara bayaran itu berkerumun di sekitar peti dan mulai melihat apa yang ada di dalamnya, dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Tian-Tian melihat bahwa tidak ada jebakan yang keluar dari peti itu, jadi dia perlahan-lahan mendekati peti itu juga. Ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, dia juga terkejut. Di dalam peti itu terdapat sebuah pedang, tetapi bukan sembarang pedang. Itu adalah pedang yang identik dengan pedang yang telah dia keluarkan dan gunakan untuk melawan makhluk berbentuk bola itu. Itu adalah pedang yang sama yang dibawa Lin Fan dan dijualnya kepada persekutuan tentara bayaran. Ini adalah pedang yang merupakan artefak alam pengumpul ki tinggi. Para tentara bayaran dapat merasakan aura yang terpancar dari pedang itu dan mereka memiliki pemahaman tentang artefak berkat pengalaman mereka, sehingga mereka tahu bahwa pedang ini jelas bukan benda biasa. Namun karena mereka mengetahuinya, mereka sama sekali tidak mencoba mengambilnya. Hal itu karena mereka telah mencapai kesepakatan dengan persekutuan tentara bayaran bahwa semua barang khusus akan disimpan oleh persekutuan tentara bayaran.
Mereka boleh menyimpan barang-barang seperti taring dan botol asam untuk diri mereka sendiri, tetapi sesuatu yang istimewa seperti pedang ini harus diserahkan kepada persekutuan tentara bayaran. Alasan utama mereka tidak berani mengambilnya adalah karena Tian-Tian ada di sini. Tian-Tian adalah orang yang merawat makhluk bola itu sendirian, jadi pedang ini memang miliknya sejak awal. Belum lagi dia jauh lebih kuat dari mereka, jadi mereka tidak berani melawannya untuk memperebutkan pedang itu. Setelah terkejut oleh pedang yang tertancap di dadanya, Tian-Tian mencabutnya. Begitu pedang itu dicabut dari dada, dada itu pun lenyap menjadi abu seperti mayat monster yang telah mereka kalahkan. Setelah memegang pedang itu sejenak, dia kemudian menoleh ke anggota terkuat kedua dalam kelompok mereka dan berkata, "Gunakan ini untuk sementara." Orang itu terkejut mendengarnya, tetapi kemudian matanya berbinar saat dia dengan gembira meraih pedang itu. Yang lain semua menatapnya dengan tatapan iri, tetapi tatapan iri itu tidak berlangsung lama setelah mereka mendengar kata-kata Tian-Tian selanjutnya. "Gunakan pedang itu untuk membantuku melawan makhluk-makhluk berbentuk bola." Begitu mendengar itu, ekspresi semua tentara bayaran membeku. Mereka yang tidak menerima pedang semuanya tampak lega sebelum menatap orang yang menerima pedang dengan tatapan iba. Orang yang menerima pedang itu tampak seperti akan menangis, tetapi akhirnya tidak jadi karena ia lebih aman dari sebelumnya karena memiliki sesuatu untuk membela diri. Senjata mereka tidak berguna melawan makhluk-makhluk berbentuk bola itu, tetapi Tian-Tian telah membuktikan bahwa pedang ini dapat menahan asam dari makhluk-makhluk berbentuk bola tersebut. Jadi, kedua pedang ini adalah satu-satunya yang dapat mereka gunakan untuk melawan makhluk-makhluk berbentuk bola itu tanpa terpengaruh oleh asamnya. Setelah mereka selesai membereskan semuanya, mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam ke hutan dalam formasi baru. Saat mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam, mereka menemukan bahwa bukan hanya makhluk berbentuk bola yang ada di hutan ini, tetapi juga ada makhluk lain yang tinggal di sini. Makhluk-makhluk berbentuk bola itu sebagian besar muncul di tepi hutan, dan saat mereka masuk lebih dalam ke hutan, muncul siput dan jamur berjalan. Saat pertama kali bertemu dengan siput dan jamur berjalan ini, mereka bersembunyi untuk mengamati mereka terlebih dahulu. Melalui pengamatan mereka, mereka menemukan bahwa makhluk-makhluk ini sama sekali tidak lemah seperti yang terlihat dari penampilan mereka. Siput-siput itu mampu menggulung diri di dalam cangkangnya dan bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk menyerang musuh-musuhnya. Kekuatan serangan ini pun tidak bisa diremehkan, karena mereka pernah melihat seekor siput menghancurkan batang pohon dengan salah satu serangan tersebut. Sekalipun mereka adalah kultivator, mereka tahu bahwa jika mereka menerima salah satu serangan ini, tulang mereka pasti akan patah akibat serangan tersebut. Sedangkan untuk jamur, mereka mengamati jamur-jamur itu melepaskan berbagai macam spora yang memiliki efek berbeda pada mangsa yang mereka buru. Mereka dapat mengetahui jenis efek spora berdasarkan warna spora, tetapi mereka jelas tidak memiliki cara untuk mengatasi spora-spora ini. Lagi pula, spora-spora ini dapat meracuni manusia, membuat seseorang tertidur, membuat seseorang pingsan dan tidak dapat bergerak, serta melakukan berbagai hal lain yang berbeda. Tanpa obat-obatan yang tepat atau tindakan pencegahan, melawan jamur-jamur ini sama saja dengan bunuh diri. Jadi yang mereka lakukan hanyalah bersembunyi di antara pepohonan dan mengamati siput dan jamur tersebut tanpa terlibat. Alasan utama mengapa mereka tidak menyerang adalah karena aura dari siput dan jamur ini berada di alam pengumpulan Ki keempat. Mereka jauh lebih kuat daripada tentara bayaran yang dibawa Tian-Tian, jadi tidak ada gunanya baginya untuk menyuruh mereka melawan monster-monster ini. Adapun alasan mengapa Tian-Tian tidak melawan mereka sendiri, sebenarnya dia tidak yakin bahwa dia akan mampu menang. Lagi pula, kecepatan yang ditunjukkan siput-siput itu bahkan sulit untuk dia ikuti, dan jamur-jamur itu memiliki spora. Ini hanyalah misi pengintaian, jadi tidak perlu baginya untuk mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Setelah selesai mengamati jamur dan siput, Tian-Tian membawa kelompoknya kembali ke tepi hutan. Meskipun dia tidak bisa masuk lebih dalam dengan kelompok ini, dia belum ingin pergi. Mereka telah mendapatkan peti berisi pedang setelah membunuh makhluk bola pertama mereka, jadi mereka ingin melihat apakah mereka bisa mendapatkan beberapa pedang lagi sebelum meninggalkan ruang bawah tanah ini. Dengan dua orang bekerja sama untuk memblokir tembakan asam dari makhluk bola itu, jauh lebih mudah bagi mereka untuk melawan makhluk bola itu kali ini. Mereka dapat bergantian memblokir tembakan dan mengalihkan perhatian makhluk bola itu, memungkinkan mereka untuk dengan cepat memperpendek jarak antara mereka dan makhluk bola tersebut.
Begitu mereka berada dalam jangkauan, bahkan tentara bayaran terkuat kedua pun mampu dengan mudah memotong makhluk berbentuk bola itu. Tampaknya tubuh makhluk berbentuk bola itu sangat lemah dan sangat mudah untuk ditembus, jadi selama mereka bisa mendekat, siapapun akan mampu membunuh makhluk ini. Satu-satunya kesulitan nyata adalah harus menghadapi serangan asamnya. Namun, makhluk berbentuk bola ini tidak menjatuhkan peti harta karun seperti sebelumnya. Yang dijatuhkannya hanyalah botol berisi cairan. Bahkan setelah membunuh beberapa makhluk berbentuk bola ini, mereka mendapati bahwa yang dijatuhkan hanyalah botol-botol asam dari sebelumnya. Tak satu pun dari mereka menjatuhkan peti harta karun. Sepertinya jatuhnya peti harta karun ini memiliki syarat khusus atau hanya berdasarkan keberuntungan, bukan sesuatu yang terjadi setiap saat. Saat mereka berencana melanjutkan perburuan mereka terhadap makhluk-makhluk berbentuk bola, tiba-tiba mereka mendengar raungan dahsyat yang datang dari tengah hutan. Raungan itu menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke seluruh hutan dan bahkan membuat jantung mereka berdebar kencang. Rasanya hampir seperti serangan spiritual terhadap mereka karena mereka kehilangan kendali atas energi spiritual mereka. Tidak diragukan lagi bahwa pemilik raungan itu sangat perkasa. Sepertinya ada semacam makhluk kuat yang bersembunyi di tengah hutan ini. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, Tian menduga bahwa makhluk kuat ini kemungkinan besar menjaga jalan keluar hutan ini. Jadi dia tahu bahwa jika mereka ingin melangkah lebih jauh, mereka harus mengalahkannya. Namun, dia juga bisa tahu dari raungan itu bahwa hal itu mustahil bagi mereka. Bahkan mereka tidak mungkin melawan siput dan jamur, jadi tidak perlu menyebutkan makhluk kuat yang tinggal di tengah hutan. Dengan pemikiran itu, Tian berkata, "Ayo pergi, kita berangkat." Dia tidak membiarkan dirinya menjadi serakah dengan mencoba memburu lebih banyak slime. Dia memilih untuk memimpin kelompoknya keluar dari ruang bawah tanah karena jika mereka tertangkap oleh makhluk yang menciptakan raungan itu, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan ruang bawah tanah ini. Pada akhirnya, nyawa merekalah yang paling penting. Selanjutnya bab 131 Petualangan Dungeon pertama.